langsung saja ke yang webinarnya ya. Nah, langsung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beasiswa Sasimbung dengan judul webinar kali ini adalah Sekolah Sambil Kerja Siapa Takut. Nah, kayak gitu ya. Sebelumnya kita dari tadi belum perkenalan ya, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang juga belum. Nama saya adalah Ibn Abdul Khair Al-Amin, salah satu staf Jasmine ya, yang bertugas untuk program beasiswa Sasimbung ini. Dan saya juga alumni beasiswa Sasimbung juga ya tahun 2017. Jadi 2017 sampai 2019. 2019 saya lulus, terus pulang ke Indonesia langsung bekerja di Jasmine seperti itu. Dan kerjaan saya juga selalu berhubungan dengan Asahi ya, dengan beasiswa Asahi. Saya juga ikut mengantarkan siswa-siswa Asahi yang lulus ke Jepang ya dari tahun 2020 ya. 2020 saya ikut mengantarkan, terus 2021 itu kosong ya karena Jepang tutup. 2022 saya juga ikut mengantarkan, 2023 yang April ini ya sudah berangkat itu saya juga ikut mengantarkan, dan nanti juga sepertinya bulan 9 yang program baru yang Oktober ini juga saya ikut mengantarkan juga. Gitu. Selama 2 tahun di Jepang, alhamdulillah ya saya lulus ujian JLPT. JLPT itu Japanese Language Proficiency Test, itu adalah apa namanya itu tes ya, tes kemampuan bahasa Jepang ya. Itu setahun 2 kali ya serentak, dan itu ada levelnya teman-teman. Kalau teman-teman yang awam banget apa itu JLPT, ada levelnya ya. Ada N5 yang paling rendah, yang paling gampang, yang paling dasar, sampai N1. Jadi ada N5, N4, N3, N2, N1. Dan selama 2 tahun saya kebetulan juga ya alhamdulillah lulus N1 seperti itu. Mengikuti program ini, sekolah sambil kerja sebagai perkoran, dan juga lulus N1. Itu sebuah kebanggaan sendiri bagi saya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja next. Nah, isi webinar ini itu pertama adalah penjelasan umum ya tentang Asahi, terus beberapa jenis beasiswa. Yang ketiga apa ya itu beasiswa Sasimbung ya. Terus penjelasan secara detailnya beasiswa Sasimbung itu dapat apa, nanti gimana dan lain sebagainya. Keuntungannya apa sih teman-teman nanti ikut beasiswa Sasimbung ini, sekolah sambil kerja di Jepang itu. Terus apa aja syarat untuk mendaftar, terus hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, ini penting ini, hal-hal yang harus diperhatikan nanti sebagai pelajar atau siswa Sasimbung di Jepang itu apa aja nanti. Seperti itu. Nah, yang pertama tentang Jasmine dan Asahi ya, tentang Jasmine dan Asahi. Jasmine bekerja sama dengan Asahi Shimbun Sogakkai ya, membuka kembali pendaftaran beasiswa Asahi Shimbun periode April 2024 ya, untuk bersekolah bahasa Jepang selama 2 tahun di Aoyama School of Japanese di Tokyo, ya, Iwatani Gakuen di Yokohama, dan Kangrin Japanese Language School di Yokohama. Yang kali ini akan direkrut penerima beasiswa sebanyak 37 siswa. Banyak banget, 37 itu banyak banget ya. Jadi misal pun yang daftar 100 ya, itu masih 1:3 ya. Jadi banyak banget. Ini kecepatan emas banget bagi teman-teman untuk belajar di Jepang dan sekolah dan sambil kerja di Jepang. Sejarahnya gimana sih Asahi ini sama Jasmine ya? Sejarahnya tuh Jasmine Surabaya sudah melakukan kerjasama program ini dengan Asahi Shimbun ya. Itu selama 10 tahun ya. Kalau nggak salah itu yang pertama pengiriman dari Jasmine itu tahun 2013, dan sekarang sudah 2023 ya, udah 10 tahun. Terus pendaftar beasiswa Asahi Shimbun ini sudah sampai level nasional ya teman-teman ya. Mulai dari Surabaya ya, paling banyak Surabaya dan sekitarnya ya, karena dekat Jasmine mungkin. Terus Jakarta juga banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada, Sulawesi, Papua kemarin ada 1 orang ya. Sulawesi tahun kemarin Sulawesi ada 1 orang juga. Sumatera juga ada, sampai Kepulauan Riau dan Batam. Ini ada juga teman-teman. Seperti itu. Terus lulusannya gimana sih? Lulusannya itu program Bulan Jasmine ini ya, itu sudah memiliki hampir 100 lulusan ya, karena
tahun kemarin aja tahun 2020 aja 24 orang ya. Terus 2021 yang dirapel ke 2022 itu sekitar 35 orang. Nah, terus yang kemarinnya juga 19 orang. Nah, itu banyak banget ya, hampir 100 kalau nggak salah. Dan itu sudah banyak yang sudah bekerja di perusahaan Jepang ataupun di perusahaan di Indonesia ya. Dan bahkan juga ada yang melanjutkan studinya di Jepang maupun di Indonesia. Banyak yang ikut Sambonggaku atau sekarang ada yang sudah di universitas, teman-teman. Ada. Jadi dia itu anak Sidoarjo ya, Sidoarjo, masih SMK ya, lulus ikut Asahi, terus dia Sembonggaku, habis Sembonggaku dia lanjut lagi kuliah di Jepang ya. Keren banget dia tuh, Bang. Itu. Oke. Ini secara umumnya kayak gini ya. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis beasiswa ya. Jenis beasiswa itu teman-teman bisa saya simpulkan ya, saya peras jadi 3 ya. Ada beasiswa pemerintah ya, beasiswa universitas, beasiswa perusahaan. Ya. Beasiswa pemerintah ada LPDP ya, dari pemerintah Indonesia, Max atau membuka kagusu dari Jepang atau Fulbright dari Amerika ya, dan lain-lain. Terus universitas, beasiswa universitas itu ada PPA ya, peningkatan prestasi akademik, terus prestasi non akademik juga ada. Terus kalau di Jepang ya, kalau kuliah di Jepang, kalau teman-teman sebagai orang asing ya, kalau punya N2 atau N1 itu kadang-kadang SPP-nya ada diskon, entah itu 50%, 40%, atau 75%, tergantung universitasnya. Terus beasiswa perusahaan, ada Asahi Shimbun, Ajinomoto, Microsoft, dan Jarum, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keuntungan dan minusnya ya, ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau beasiswa pemerintah jelas ya, itu susah banget ya, susah banget. Karena apa? Ya, Inggrisnya harus bagus. Kalau matematikanya, fisikanya juga harus bagus, raportnya. Kalau SMA ya, kalau mau ke S1 juga nilai raport dan lain sebagainya harus bagus. Atau saingannya berat dan apa namanya? Yang dipilih paling cuma 1 sampai 2 atau mungkin 5 paling banyak ya per tahun itu max ya. Jadi dikit banget. Ya, enaknya apa ya? Enaknya full ya, kalian nggak perlu part time, bahkan nggak boleh part time kadang-kadang ya. Harus benar-benar full belajar, dapat uang saku dan lain sebagainya. Tapi yang itu susah ya. Terus beasiswa universitas sama juga ini ya teman-teman ya. Kalau PPA kan kalian harus paling pintar sendiri di universitas tuh biar jadi dapat beasiswa seperti itu. Sedangkan Ajinomoto misal beasiswa perusahaan Ajinomoto, Microsoft, dan Jarum juga sama aja ya, harus juga pintar. Pintar dalam artian ya harus ikut tesnya, nggak hanya bahasa Jepang ya, ada berkas-berkas lain seperti nilai raport, nilai kalau di universitas nilai KHS ya, hasil studi ya, kartu hasil studi dan lain sebagainya. Nah, kan nanti kalau Asahi Shimbun itu syaratnya apa aja sih? Segampang apa sih syaratnya Asahi Shimbun itu? Nah, nanti kita bahas lebih detail. Asahi Shimbun gampang banget syaratnya. Tapi ya kita harus itu ya terkontrak sebagai pekerja lapor koran seperti itu. Next ya, itu adalah jenis beasiswa. Nah, langsung saja di sini teman-teman. 朝日小学生の一日は夜明け前に始まります。まずは朝刊配達の準備から。新聞に折り込みチラシを入れていきます。準備ができたら朝の街へ。1人が配る部数はおよそ300から400部。配達にかかる時間はだいたい2時間半程度です。この新聞配達が朝日小学生の業務の基本です。夕刊は午後3時頃から配ります。毎月の購読料の集金を行います。こんにちは、朝日新聞です。ありがとうございました。地域のお客様に正確に朝日新聞を配達することで安心と信頼をお届けする。それが朝日小学生の仕事です。Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba
ulang dari awal lagi sambil saya jelaskan juga. 朝日小学生の一日は夜明け前に始まります。まずは朝刊配達の準備から。新聞に折り込みチラシを入れていきます。Loh, jadi ini ternyata nggak bisa di-pause ya ini ya. 朝日小学生の一 Nah, gitu aja deh. Jadi dari penjelasan tadi teman-temannya secara garis besarnya itu seperti itu pekerjaannya ya. Jadi kita harus bangun pagi-pagi banget ya, sekitaran jam 1 atau setengah 2 mungkin ya. Itu untuk persiapan kerja ya Haitatsu, namanya kalau loper koran itu bahasa Jepangnya Haitatsu teman. Persiapan loper koran ya. Pagi loper korannya itu 2 kali teman-teman, pagi sama sore ya. Ada koran harian pagi sama harian sore. Jadi sehari itu kerjanya 2 kali. Seperti itu. Kecuali nanti hari Minggu atau tanggal merah itu cuma sekali saja, cuman paginya saja. Seperti itu. Jadi tidak hanya loper korannya, kita harus menyiapkan korannya. Kayak tadi itu kayak mengisihkan brosur. Jadi kalau setiap pagi teman-teman itu namanya brosur, itu namanya cirasi ya. Kita itu harus memasukkan cirasi ke dalam koran tersebut. Ya, menata koran tersebut sesuai dengan alamatnya, sesuai alamat pengirimannya dan sesuai jalurnya. Baru kalau selesai semua kita langsung kirim pakai sepeda motor. Itu. Nah, secara umum seperti itu ya. Ada pagi, ada sore. Kalau sore nggak ada cirasi atau brosur yang dimasukkan, itu kadang-kadang ada ya. Ya jarang sih menurut saya ada. Yang paling pasti yang setiap hari ada itu yang pagi ya, dini hari itu ya. Jadi sekitar jam 1 ya, 1.30 sampai jam setengah 4, setengah 5 ya, tergantung nanti apa namanya cuacanya dan lain sebagainya. Terus kalau sore itu cuman bentar aja ya, karena biasanya hampir separuhnya ya. Kalau paginya 400, biasanya 400 koran, sorenya itu biasanya paling setengahnya seperti itu. Dan koran tiap orang tadi sudah dijelaskan sekitar 300 sampai 400 eksemplar ya. 300 sampai 400. Jadi tiap orang itu korannya nggak sama ya teman-teman. Ada yang korannya si A misalnya 400, korannya si B ternyata cuma 300-nya. Itu nggak boleh iri-irian karena jumlah koran itu sudah ditentukan sama saingnya, sama karyawannya ya. Misal nih jumlahnya korannya banyak, tapi ternyata medannya gampang. Ya, medannya gampang, maksudnya gampang itu cuman perumahan, jadi gampang tuh, tinggal masukin aja kan. Nah, sedangkan yang korannya dikit, itu susah medannya. Kayak mungkin di persawahan, ya jarak satu rumah ke rumah yang lain itu jauh banget, atau kita harus naik turun tangga yang banyak banget gitu ya. Waktunya sebenarnya sama, penyebarannya ya, waktu kita nyebar, waktu kita loper koran itu sebenarnya sama, jumlahnya beda, karena medannya berbeda. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu jenis motor ada 2 ya, ada yang matic kayak gini nih, matic nih, ada juga yang manual kayak gini. Rata-rata matic ya, 80% lah, 80% itu matic, dan ini 50 cc teman-temannya. Ya, ngomong-ngomong ini yang banyak tumpukan koran ini, koran saya dulu ya. Ini hari Sabtu, dan hari Sabtu itu korannya berat banget ya. Hari Sabtu itu berat banget. Jadi kalau Senin sampai Minggu yang paling berat itu hari Sabtu lah. Bisa 3 kali lipatnya dari hari Senin. Hari Senin itu enteng banget kalau hari Senin. Hari Senin, Selasa itu enteng. Hari Sabtu itu bisa 3 kali lipatnya. Bukan jumlahnya yang naik ya, tapi korannya sama brosurnya yang lebih tebal ya. Ini korannya sama 400-nya misalnya, tapi brosurnya sama korannya itu lebih tebal. Terutama brosurnya sih ya. Brosurnya lebih tebal, makanya korannya lebih berat. Kayak gitu. Oke, terus yang sebelah sini itu yang pojok kiri atas ini ya tempat kita kerja ya, modelnya kayak gini. Jadi satu meja besar ini bisa muat 2-3 orang gitu ya. Menyiapkan korannya di sini dulu, baru kita ikat kayak gini, kita susun, baru kita berangkat kerja seperti itu. Lalu yang di pojok kanan atas ini semacam mesin vinil ya teman-teman ya, mesin vinil. Kalau ketika hujan ya, hujan pun kita harus kerja ya teman-teman ya, nggak boleh nggak kerja ya. Hujan, badai ya, salju pun kita harus kerja. Kalau memang itu, maksudnya memang itu kita nggak libur ya, tetap harus masuk. Jadi kalau hujan kita masukkan korannya di sini, nanti terbungkus otomatis sama mesin ini, terbungkus vinil korannya, baru kita keluar untuk Haitatsu, untuk loper koran.
ketika hujan itu ya. Itu. Oke, next. Nah, ini ya modelnya kayak gini ya teman-temannya. Kalau koran ya, ini ada yang musim bagus ini nih, ada motornya ya, ada pelangi, habis hujan kayak gini kayaknya ya. Terus ada yang bunga sakura, terus ada yang ada kena salju juga gini, ada yang badai salju juga gini. Ini yang pojok kiri bawah ini saya ngalami ya, yang ini ya. Ini tahun 2018 bulan Januari. Ini gila banget ya, udah kayak capek banget lah ini, benar-benar capek. Kena hujan aja capek ya, apalagi kena salju kayak gini. Benar-benar kita harus tetap kerja ya teman-teman. Kita nggak bisa libur ya kayak gini. Tetap kerja kalau memang itu bukan hari libur kita ya. Begitu. Jadi haitatsu atau lopar koran itu yang paling utama adalah fisik dan mental ya. Mentalitas yang kuat, fisik yang kuat. Nggak boleh mengeluh dan lain sebagainya. Karena beasiswa ini meskipun banyak ya berupa beasiswanya itu biaya apartemennya gratis sama sekolahnya gratis ya. Itu kerjaannya itu bukan kerjaan yang remeh-temeh ya, itu kerjanya berat banget. Nggak ada dari Jasmine mengklaim kerjaan ini ringan, tidak ada ya. Jadi kerjaan ini berat, tapi ya yang pasti kalau ada beratnya pasti ada enaknya juga ya, seperti itu. Entah hujan, entah angin, puting beliung, entah itu salju, ya, entah itu ada pelanginya, ada momijinya mungkin kalau musim gugur ya, daun merah, ini daun sakura bulan-bulan April waktu sakura musim semi ya, itu kalian bisa nikmati negeri 4 musim itu ya, itu enaknya kan, kerjanya emang susah gitu. Lalu ini juga ya, kalau kerjaannya susah gimana ya, seneng-seneng ya teman-teman ya. Ini saya dulu ya, seragamnya dulu gini teman-teman, seragamnya kalau sekarang udah ganti ya kayaknya. Dulu kerjasamanya sama Adidas, sekarang kayaknya kerjasamanya sama Puma kalau nggak salah ya. Asahinya ganti sekarang seragamnya. Ya ini Hanami ya, Hanami itu ya ngobrol sama teman di bawah rindangnya bunga sakura dan lain sebagainya. Terus ini yang bawah ini kita karaokean ya sama teman-teman, kan stres kan ya, kerja sekolah stres ya karaokean aja nggak apa-apa. Sebulan sekali itu insya Allah bisa dan mampu pasti. Kalau kita kan kerja kan nanti kita dapat gaji ya. Terus ini teman-teman pada belajar nanti waktu Jansin, jadi belajar bareng di sana. Ya sebenarnya di Indonesia harus belajar ya nanti ya. Di Jepang juga belajar lagi sambil menunggu jadwal ujian SIM-nya nanti. Jadi nanti di Jepang itu kita harus ujian SIM teman-teman. Ujian SIM motor ya, ujian SIM motor untuk yaitu syarat untuk naik motor ya, untuk kerja ya gitu. Ujiannya gimana? Gampang ya. Ada tips and triknya dan pastinya teman-teman nanti juga diwajibkan untuk belajar. Belajarnya full hiragana. Nanti kita bimbing sampai bisa. Nah, oke ya. Tadi yang dari pertama tadi ya, yang Jasmine itu bekerja sama dengan 3 sekolah ya. Yang pertama Oyama School of Japanese, yang kedua Kangring, sama yang ketiga Iwatani Gakuen ya. Jadi beasiswa Sasimbo sekali lagi itu memberikan beasiswa berupa apa? Berupa beasiswa kamar ya, yacing ya. Kamar itu gratis ya. Kamar itu sebenarnya gratis. Lalu ada biaya sekolah gratis. Biaya sekolah juga gratis. Ya. Biaya pato sama biaya sekolah gratis. Terus kita hidup dari mana ya? Hidup dari kerja lopar koran gitu teman-teman. Nanti kerja lopar koran itu dapat gaji pastinya ya. Nanti gajinya berapa kita spill di belakang. Nah ini adalah salah satu sekolah ya yang namanya Oyama School of Japanese, ini di Tokyo ya. Kalau dulu di Shibuya, benar-benar Shibuya Tokyo ya. Sekarang pindah di Kyoto ya, di Kyoto. Nah, ini dalamnya kayak gini modelnya, terus tampak luarnya kayak gini. Ini Pak Nakanishi ya, Nakanishi Sensei. Ini yang biasanya yang salah satu yang mewawancara sama yang menguji teman-teman ya Pak Nakanishi Sensei ini teman-teman. Yang ujian wawancara, yang meriksa ujian juga Pak Nakanishi Sensei. Terus ini adalah penerimaan siswa baru April tahun 2023. Ini banyak orang Indonesia yang di belakang-belakang ini Indonesia semua nih. Depan ini juga yang pakai jilbab Indonesia ya. Yang anak Asahi juga ya. Kayak gitu. Lah ini kok pakai jilbab boleh? Sebenarnya kalau di luar kerja ya, di luar kerja itu enggak apa-apa pakai jilbab. Kalau pas kerja pakai jilbab itu enggak boleh ya teman-teman ya.
Kalau pas kerja, pas haitatsu, pas lamar koran itu nggak boleh pakai jilbab. Nah, kalau mau jalan-jalan, mau sekolah ya bebas pakai jilbab. Gitu. Hanya Asahi tidak membolehkan apa namanya cewek yang berhijab itu untuk kerja. Jadi kalau teman-teman yang berhijab tapi pengen ikut, kalau nggak masalah dengan konsekuensi lepas hijab waktu kerja ya monggo daftar. Gitu ya. Terus ada kantin Japanese School ya, sekolahnya kayak gini ya, depannya kayak gini, ini di Yokohama, dalamnya mejanya kayak gini juga. Ada juga setiap sekolah itu punya apa namanya ya kayak acara-acara gitu ya. Ini acara Natsu kalau nggak salah ini musim panas pakai yukata bareng-bareng, entah itu ke pantai atau nonton apa namanya itu ya, nonton Hanabi Taikai ya. Lalu upacara kelulusan bulan Maret ini banyak banget ini di sini ada orang Indonesia ini nih di sini nih pakai jilbab nih. Siswa Indonesia ini sama ini. Nah ini di tengah-tengah ada sebelahnya yang pakai baju coklat ya kayak gitu ya. Ada kan Asahi juga dari Jasmine juga. Lalu Iwatani Gakuen atau Iwatani Japanese Language School ya, Iwatani Gakuen modelnya kayak gini. Iwatani ini sekolahnya paling besar ya, sekolahnya paling besar karena dia tidak hanya sekolah bahasa Jepang, ada Seimon-gakunya juga. Seperti itu nih, tampak luarnya kayak gini, dalamnya kayak gini, ini Yugaku Shikinya kayak gini. Nah ini siswa-siswa Asahi semua nih, siswa Asahi dari Jasmine semua ini yang lulus ya. Ini si Yoyon, ini si Yogi, ini si Rido, ini nggak kelihatan mukanya saya lupa ya. Seperti itu teman-teman. Ini lulus tahun 2022, berarti tahun kemarin nih. Jadi anak 2020 masuk, 2022 lulus. Seperti ini. Oke. Lalu, nah benefitnya apa ya? Tadi ya, benefitnya itu adalah kalian dapat beasiswa. Kalau ini saya ambil dari Aoyama School of Japanese ya. Biaya sekolahnya berapa sih di Aoyama? Nah ini ada nih di websitenya, di website resminya kalau kalian bisa lihat sendiri ya. Ini untuk program 4 tahun ya, yang Shigatsuko Osu ini bulan 4 masuk, yang program 2 tahun itu totalnya bisa 1,5 juta yen. Kalau kalian bayar sendiri tuh. Kalau program yang Oktober ya, Oktober itu bulan 10 ya 1,5 tahun ya programnya. Kayak yang anak-anak yang mau berangkat ini, yang mau berangkat bulan Oktober ini ya program barunya Asahi, Jasmine ya program barunya Jasmine. Itu yang ada 1,5 tahunnya itu 1,1 juta yen. Kalau kalian kalikan 100 aja ya kan, kalau kursnya sekarang 100 ya anggap aja ya, itu aja udah 150 juta teman-teman ya. Gila banget ya, banyak ya beasiswanya ya, 150 juta. Seperti itu. Kalian mendapatkan itu nanti. Dengan apa ya, dengan apa namanya itu, beasiswa ini ya. Sekolahnya gratis, apartemennya gratis. Apartemen berapa? Nah ini saya ngambil contohnya aja ya di daerah Kawasaki ya. Daerah Kawasaki, sekitaran Tokyo ya. Itu rata-rata 50.000 yen. Ya ini Gomang-en ya. Gomang-en itu 50.000 yen. Per bulan ya teman-teman, per bulan. Oke. Jadi kalau kalian kalikan 2 tahun, itu bisa jadi 1,2 juta yen ya. Jadi 1,5 juta yen buat sekolah, 1,2 juta yen buat apa tuh? Gede banget ini, uang yang sangat gede banget. Oke. Ya, tapi dengan apa ya? Kalian harus bekerja sebagai lapor koran ya. Pun bekerja itu pun nanti dapat gaji yang bersih buat kalian menjalankan kehidupan di Jepang nantinya. Oke, seperti itu. Nah, bentuk kamar nih sekarang langsung aja bentuk poinnya. Bentuk kamar ya. Kan nanti apa tuhnya itu yang kalian dapatkan nantinya itu pastinya 1 kamar 1 orang, ya, 1 kamar 1 orang. Ada yang modelnya kayak gini, yang atas dulu yang tidak berwarna ini ya. Itu ini masuk pintu sudah ada dapurnya, sudah ada toiletnya, sudah ada lemarinya, sudah ada kamarnya, ini buat 1 orang. Sama juga kayak yang di sebelah kanannya juga ada udah masuk pintu ya, ada tempat buat masak, buat nyuci, terus ada kamar mandinya, tempat buat apa namanya buang airnya. Ya ini kalau yang sebelah kiri ini gabung, ini terpisah, ada lemarinya dan ada kamar kalian yang nanti buat tidur. Atau
Kayak yang kayak gini teman-teman, yang warna hijau ini yang di bawah sebelah kiri, itu kamarnya tetap satu ya, satu orang satu, tapi kamar mandinya sharing dan apa namanya ini dapurnya juga sharing. Ya. Sama juga yang di sebelahnya, ini kamarnya satu orang satu, tetap aja satu orang satu pokoknya ya. Ada kamar mandinya sama dapurnya sharing seperti itu. Nah, ini yang menentukan siapa? Yang menentukan dari Asahi ya, bukan dari Jasmine. Ya, bukan dari Jasmine. Jasmine hanya membantu kalian untuk mendaftarkan diri kalian kepada Jasmine, seperti itu saja ya. Jadi nanti kalian bekerja di mise mana, di toko mana maksudnya ya, di toko mana, terus tinggalnya di apa tuh yang kayak gimana, itu full tanggung jawabnya Jasmine, bukan dari Jasmine ya, dari Asahi ya. Asahinya yang menentukan kamar kalian dan toko kalian di mana, dan itu di luar dari kontrol Jasmine, seperti itu. Bedanya apa sih? Loh, kok enak yang dapat full set satu orang ya, maksudnya sudah lengkap di dalamnya. Ya mungkin enak, tapi ada gak enaknya juga ya. Dia mungkin sendirian terus, nggak ada temennya. Kalau yang sharing dapurnya kan enak ya, bisa sharing dapurnya, bisa masak sekali atau gantian masaknya ya, membersihkan kamar mandi atau membersihkan dapurnya bisa gantian, kayak gitu kan, ada benefitnya masing-masing ya, ada teman ngobrol dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi ini nggak bisa iri-irian atau kayak gimana, karena ini yang menentukan dari pihak Asahi. Nah, contoh kamar nih. Ini contoh kamar yang satu orang satu kamar dan isinya lengkap ya, kayak tadi yang di pojok kanan atas. Ini kamar saya dulu, teman-teman. Kalau kita masuk pintu ini, langsung kita dihadapkan dengan model yang kayak gini ya. Ada lemari buat penyimpanan, di kanan ini ada toilet. Terus di sini ada mesin cucinya juga. Ini ada dapurnya ya, dapur ada sinknya juga. Ini kompor listrik. Ada microwave sama apa namanya ini kulkas, dan seperti inilah dalamannya, dan futongnya. Loh, kok sudah lengkap? Sebenarnya ini saya tidak lengkap ya. Sebenarnya kalau dari Asahi itu kosongan teman-temannya. Jadi teman-teman dapatnya itu anggaplah kosongan ya, anggaplah kosongan. Nanti kalau dapat jatah ya, dapat jatah misal warisan ya, hibah dari senpai, biasanya gitu teman-teman, dapat warisan. Saya juga ini dapat warisan ya dari senpai ya, sebenarnya kosong. Saya dapat warisan dari senpai Vietnam dulu. Senpai Vietnam itu lulus dan diterima di universitas negeri ya, di Nagano, pinter banget ya anak Vietnam ya. Akhirnya microwave-nya sama kulkasnya nggak ada yang pakai, sama mesin cuci ya, saya dapat warisan 3, mesin cuci yang di sebelah sini nih, mesin cuci, microwave sama kulkas ini saya dapat seperti itu. Jadi yang didapatkan teman-teman dari Asahi itu apa ya, kamar sama futong 1 biji nih ya. Futong itu kasur ya, beserta selimut dan bantalnya. Cuman itu saja. Syukur alhamdulillah kalau teman-teman dapat hibah ya, dapat warisan dari senpai. Kalau nggak ada pun ya itu memang seperti itu ya, sewajarnya. Kalau dapat alhamdulillah. Next. Nah, gaji dan jam kerjanya, ya, gaji dan jam kerjanya. Gimana sih gajinya dan jam kerjanya? Nah, yang pertama ya, libur dalam sebulan. Ya, libur dalam sebulan itu rata-rata 4 kali. Ya, rata-rata 4 kali ya. Ada yang liburnya seminggu sekali. Pokoknya ada minggu itu dia libur sekali. Jadi kan kadang sebulan itu ada 5 minggu ya, itu dia dapatnya berarti 5 kali. Tapi rata-rata teman-teman anggap aja 4 kali ya. 4 kali dalam sebulan. Ada yang bisa request, ada yang sudah fix. Ya, semuanya tergantung mise masing-masing atau toko masing-masing. Maksudnya apa bisa request? Nah, misalnya gini, sekarang bulan Juli ya. Sekarang bulan Juli, mau ke Agustus nih. Ya, di akhir bulan Juli biasanya kepala tokonya ya atau tenconya nanyain ke kita, "Kamu mau libur hari apa aja?" gitu. Dikasih 4 jatahnya kan. Minggu ini aku libur hari Jumat, minggu depannya libur hari Senin, minggu depannya aku mau libur hari Kamis, minggu depannya aku libur hari Selasa gitu ya. Itu bisa kayak gitu. Ada yang mise kayak gitu.
Ya, ada yang misalnya yang sudah fix tuh apa namanya liburnya ya. Misal saya masuk nih, kalian masuk, misal kalian lulus kan, daftar dan lulus beasiswa Asasimbung, masuk di salah satu toko yang sudah fix, kamu dapat libur hari Senin, ya. Ya mungkin setahun itu kamu Senin terus liburnya ya, dalam setahun Senin terus liburnya. Nah, terus kalau udah tahun kedua kamu bisa minta, Enco, saya nggak mau Senin dong, maunya Jumat aja dong. Ya, kalau dikabulkan, ya sekolah dulu. Harusnya sih kalau sudah yang tahun kedua biasanya bisa dikabulkan kayak gitu. Intinya rata-rata 4 kali dalam sebulan, ada yang bisa request kayak tadi, ada yang sudah fix tergantung misi atau tokonya masing-masing. Yang kedua, cuti itu bisa diambil minimal setelah 6 atau 12 bulan kerja, 12 bulan dari awal masuk kerja ya teman-teman ya. Dengan alasan yang jelas seperti wawancara kerja atau mengikuti tes JLPT atau tes lainnya ya, atau tes masuk universitas atau tes lainnya. Seperti itu. Jadi kita misal masuk nih udah bulan Maret masuk, terus bulan Juni atau Juli kita cuti, nggak bisa ya. Dimanapun sebenarnya juga nggak bisa. Kalau di Indonesia juga nggak bisa ya. Biasanya malah setahun ya. Setahun baru boleh izin cuti. Seperti itu. Tergantung misinya masing-masing juga. Kalau saya dulu malah setahun ya di budaya misi saya, yang Ichinense itu atau yang baru masuk setahun pertama itu nggak boleh ambil cuti, baru tahun kedua boleh ambil cuti kayak gitu. Cutinya berapa lama? Setahun itu kalau nggak salah sekitar 10 hari ya, 10 atau 12 hari saya lupa. Itu teknis ya, jadi sekitar segitu ya. Terus gaji part time-nya itu bukan per hari atau bukan per jam ya, tapi per cokang yukang. Cokang itu pagi, ngantar pagi ya. Yukang itu ngantar sore ya. Ya, lo per sore sama lo per pagi ya. Cokang yukang, ya, bukan per jam sekali lagi. Saya boldkan, saya besarkan dan saya ganti warna merah itu. Biar tambah jelas ya. Per cokang ya, per ngantar pagi sama per yukang. Ya. Kenapa seperti itu ya? Karena per kita kerja ya. Ada kalanya hari itu 31 itu dan nggak ada liburnya ya misalnya 31 nggak ada tanggal merah ya. Kalau tanggal merah kan yukang libur ya. Pokoknya hari Minggu sama tanggal merah itu yukang yang sore ya itu libur. Tapi pagi tetap ya cokang masuk ya. Kita bandingkan nih tanggal 31 ya. Nggak ada liburnya kecuali hari Minggu sama tanggal 31 di bulan yang lain. Liburnya ketambahan 4 ya, 4 tanggal merah di bulan itu. Pastinya gajinya yang besar yang nggak ada liburnya ya. Jadi kepotong gaji 4 yukang ya. Seperti itu. Anggaplah gaji cokang itu 3.000 ya, yukang 2.000 ya. Anggaplah kayak gitu ya. Jadi kalau 2.000 kali 4 ya 8.000 ya selisihnya ya. Seperti itu teman-teman. Bukan per jam sekali lagi. Dan misal kalau tanggal 31 sama gajian tanggal 28 28 bulan Februari ya. Bulan Februari kan 28 tuh ya. Misal kalau yang tanggal 31 teman-teman dapatnya 120.000 misalnya, 120.000. Kalau tanggal 31 berarti kan minus 3 hari tuh ya. Kalau seharinya tadi kalau cokang 3.000, yukang 2.000 kan 5.000 per hari total. Nah, 5.000 kali 3 hari udah 15.000 ya, selisihnya bisa sampai 15.000 tuh. 15.000 berarti kan 1,5 juta ya. Karena libur bukan libur sih, karena hari kerjanya dalam 1 bulan itu memang sedikit. Seperti itu. Oke. Nomor 4, gaji sekitar kurang lebih 110.000 yen tergantung hari aktif kerja di bulan tersebut. Sudah saya jelaskan barusan ya. Itu minimal teman-teman 110.000. Sebenarnya itu lebih dari itu ya. Rata-rata bahkan 120.000 ya. Rata-rata itu 120.000 sebenarnya ya. Tapi kita kecilkan saja ya 110.000 karena memang ada bulan itu gajinya 110.000 ya, kayak di bulan Februari itu ya. Jadi gajinya bulan Februari itu kan masuk bulan Maret tuh ya. Jadi gaji bulan Maret yang itu dikit biasanya. Terus gaji awal masuk kerja ya. Itu mungkin separuhnya teman-teman. Gaji awal masuk. Jadi kalau kalian masuknya itu kan Maret ya, gajiannya bulan April ya kan. Maret aja udah pertengahan toh ya, bukan Maret dari tanggal 1 kan ya.
Jadi pertengahan itu ya kalau kalian kerjanya 10 hari misalkan, kalau sehari 5.000 ya, ya nanti dapatnya 50.000 yen seperti itu. Bisa dipahami ya, karena kerjanya kan cuma 10 hari ya, bukan full 30 hari. Seperti itu. Jadi kalau pertama, karena kerjanya masih belum full, itu gajinya tidak full pastinya. Oke, nomor 5, ada bonus di bulan 7 dan bulan 12 sebesar 10.000 sampai 20.000 yen ya, dipotong pajak. Seperti itu. Bonusnya emang nggak banyak, tapi ya lumayan lah buat beli sepatu baru atau jaket baru kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini foto si Fatan ya teman-teman ya. Fatan anak UNESA tahun 2017, dia ikut Nihongo Benrong Taikai ya, speech contest se-Jepang ya, untuk orang asing. Se-Jepang ya ini ya, benar-benar dilaksanakan sama orang penting di pemerintahannya. Untuk tes ini, untuk bisa ke sini kan tentunya ada tahap-tahapnya dari sekolah itu. Mungkin dia juara satu speech contest satu sekolah, jadi dia dikirimkan kayak gini ya. Itu pintar banget dia ya. Dan dia udah N1 ya, gila banget ya. Setahun pertama dia kan masuknya tahun 2022 kan, Mbak. Itu 2022 Maret atau ya Maret atau April ya Fatan itu. Fatan ikut April kalau salah. Karena waktu 2022 itu kan ada 2 angkatan ya, 2021 sama 2022 dirapel, selisihnya 1 bulan. Itu dia di tahun 2022 tersebut di bulan Desember ikut N1 dan dia lulus. Benar-benar semangat belajar banget dia ya, pinter memang. Seperti itu teman-teman ya. Benefitnya sekali lagi ada banyak ya. Setelah lulus dari program beasiswa Sasimbung ya pastinya, siswa bebas memilih untuk kemana. Kemana ini maksudnya mau lanjut Semonggakko, atau mau lanjut ke universitas, atau mau lanjut pulang, ya mau pulang, atau mau melanjut kerja ya. Kalau kerja ya berarti harus S1 dulu ya. Kalau masih yang pendaftarnya masih SMK atau SMA ya nggak bisa kerja ya, harus Semonggakko dulu atau harus kuliah dulu. Oke. Nomor 2, lulusan memiliki grade tinggi di mata orang Jepang. Pasti ya. Nggak semua orangnya bisa kerja lapor koran 2 tahun ya penuh sampai lulus lapor koran dan sekolah bahasa Jepang. Absensinya bagus, lapor korannya bagus. Itu benar-benar grade-nya tinggi banget di mata orang Jepang. Nomor 3, mencari kerja atau melanjutkan sekolah jauh lebih mudah ya. Mencari kerja karena apa? Lebih mudah. Karena grade-nya kita tadi itu ya tinggi ya. Lebih tinggi daripada yang lain lah ibaratnya. Jadi nilai plus buat kita. Jadi lulusan Asahi ini yang benar-benar ingin mencari kerja itu 90% keterima kerja loh, teman. Di Jepang ya, yang lulusan S1 ya. 90% lebih mungkin ya yang benar-benar niat cari kerja di Jepang ya, itu keterima semua. Ya, kalau kerja di Jepang kan minimal N2 ya. Ya rata-rata teman-teman yang N2 yang kerja di Jepang, yang mencari kerja di Jepang itu keterima semua. Seperti itu. Terus memiliki mentalitas kuat dan fisik yang sudah tidak diragukan lagi, jelas ya. Karena kerjaan kita itu berat banget. Itu fisik dan mental itu sudah tidak diragukan lagi ya. Terus bisa menabung kira-kira 50.000 sampai 60.000 yen per bulan. Ini penting banget nih. Jadi dari gaji kita yang 110 sampai 120.000, anggap aja 120.000 ya. Itu kita bisa menyisihkan sekitar 50.000 sampai 60.000 per bulan. Ini dari survei saya sama survei Asahi ya. Asahi melakukan survei juga, ternyata sama tuh sama saya. Maksudnya saya kan tanya-tanya teman-teman juga ya, berapa kamu nabung, dan Asahi juga melakukan hal yang sama. Ternyata angkanya juga sama. Jadi ya memang rata-rata ya orang itu bisa nabung segini dari gaji lapor koran. Itu gede ya teman-teman. Lebih gede dari UMR Jakarta ya. Seperti itu. Terus pastinya memperdalam skill bahasa Jepang dan budaya kerja Jepang, karena kita sekolah dong ya, sekolah bahasa Jepang kan, sama kerja sebagai lapor koran di Jepang, dan itu berinteraksi juga dengan karyawan-karyawan yang orang Jepang juga ya. Seperti itu. Pasti budaya kerjanya juga budaya kerja Jepang ya. Bisa jalan-jalan keliling Tokyo dan Yokohama dan sekitarnya, enak nih ya pasti. Jalan-jalan ya. Tokyo dan sekitarnya ya, Yokohama dan sekitarnya. Ya, FYI aja teman-teman, di Jepang itu selain Kanto, Tokyo dan sekitarnya, dan Kansai ya, Osaka dan sekitarnya itu kampung ya teman-teman ya. Inaka itu ya desa itu apa ya?
Ya kayak gitulah ya. Benar-benar beda banget sama Tokyo. Kalau teman-teman lihat yang magang ya, anak magang atau anak Toko Tegino yang kerjanya di pabrik yang desa banget nggak ada apa-apanya ya. Ini kayaknya bukan Jepang banget ya. Bisa stres kalian di sana nggak ada apa-apa ya. Kalau di Tokyo dan sekitarnya enak ya, semuanya ada, masjid ada, makanan Indonesia banyak, kemana-mana gampang naik kereta kayak gitu. Enak banget. Ini soalnya saya pernah ya jalan naik Shinkansen dari Tokyo ke Kobe ya, dari Kyushu, hampir Kyushu saya sudah puterin ya. Itu paling enak ternyata emang Tokyo ya dan sekitarnya ya, Tokyo, Yokohama lah gitu. Soalnya transportasinya enak. Terus bisa melanjutkan program beasiswa Asahi Shimbun setelah selesai kontrak. Nah ini yang paling penting nih. Ada anak-anak yang paling banyak itu anak Vietnam sebenarnya. Jadi setelah 2 tahun sekolah nih dengan beasiswa Asahi Shimbun, ternyata anak Vietnam mau melanjutkan Semongaku atau ke universitas, tapi masih mau lapor koran. Jadi mereka ngurus beasiswa lagi, kayak gitu ya. Tapi teman-teman kalau mau ini ya, ini lepas dari Jasmine ya, teman-teman. Kalau sudah 2 tahun itu sudah lepas dari Jasmine, teman-teman ingin melanjutkan program Asahi Shimbun ya, kalian ke tenco kalian, ke manajer kalian sendiri atau ke orang Asahinya sendiri ya. Pak manajer, Pak Ketua Toko ya, saya mau lanjut ke Asahi nih, bantu dong. Nah, gitu. Itu nanti bisa dibantu sama tenconya, sama manajer tokonya kalau kalian memang bagus kinerjanya ya. Banyak teman-teman. Yang paling banyak anak Vietnam, anak Asahi, anak Indonesia juga ada. Anak Indonesia juga ada beberapa ya. Ada yang lulusan UNESA juga ada yang lanjut. Ada yang anak SMK tadi yang saya bilang sekarang udah masuk di universitas ya, jurusan IT ya. Dia itu lulus dari Asahi Shimbun 2 tahun ya, sekolah bahasa, terus lanjut Semongaku-nya itu masih lanjut Asahi Shimbun lagi. 2 tahun kalau masalah ya, 2 tahun Semongaku masih Asahi Shimbun, lalu dia ke universitas nggak lanjut Asahi Shimbun. Sebenarnya pengennya lanjut ya, tetapi di universitas tersebut agak desa memang, itu nggak ada ya Asahi Shimbunnya ya. Nggak ada program beasiswanya di kotanya tersebut, seperti itu. Sayang banget, padahal dia pengen lanjut Asahi terus ya. Dia bisa jadi kayak ambasador Asahi ya, benar tergila-gila sama beasiswa Asahi karena ya itu ya beasiswanya besar banget. Kalau kalian sekolah sama kerja di Jepang dengan hanya menggunakan part time biasa yang kalau visa kerjanya 28 jam per minggu itu nggak nutut ya, nggak sampai uangnya kekumpul sampai bayar apa tuh, bayar sekolah, bayar makan kalian, transportasi kalian itu nggak bisa, nggak cukup. Kalian pasti overwork alias lebih jam kerjanya, bisa 40 jam, 50 jam, dan banyak kayak gitu teman-teman. Dan banyak orang-orang asing yang kayak gitu. Seperti itu. Sedangkan kerja Asahi cuman ya 5 jam lah per hari ya, 5 jam per hari itu bisa menutupi itu semua dan gampang banget. Kalau udah terbiasa gampang banget. Bahkan sampai merem pun ya, kerja sambil merem ya itu bisa. Itu. Nah, alurnya gimana sih? Ya, alur mendaftarnya ya. Alur mendaftarnya ini teman-teman ya. Siswa mendaftar dengan mengisi form pendaftaran ke Jasmine Surabaya sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Persyaratannya nanti di slide ini ya. Jika berkas lolos spesifikasi, siswa akan mengikuti tes tulis dan tes wawancara. Nomor 3, tes tulis dan wawancara dilaksanakan secara offline atau secara langsung, bertempat di Jakarta dan Surabaya. Ya. Tes dilakukan pada awal bulan September tahun 2024. Untuk tempat ya di mananya dan kapan tanggal pastinya masih belum fix. Belum fix pastinya awal September. Oke. Nomor 5, tes tulis berisikan soal bahasa Jepang yang terdiri dari Gengo Chishiki. Gengo Chishiki itu yang berisikan tentang kanji ya, bunpo, tata bahasa sama dokai. Terus dokai listening ya. Nah, kira-kira levelnya N5 N4 lah ya, N5 N4 lah. Itu. Tes wawancara dengan menggunakan bahasa Jepang yang menguji itu langsung dengan orang Jepangnya yang terdiri dari perwakilan Asahi namanya Pak Kamoto sama sekolah bahasa ya, dan sama perwakilan dari sekolah bahasa Pak Nakanishi biasanya Pak Nakanishi yang tadi itu. Oke ya. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Juli 2024. 2 minggu lagi teman-teman ya, 2 minggu lagi. Kalau teman-teman berminat silakan langsung daftar aja nanti. Terus hasil kelulusan murni dari pemilihan pemberi beasiswa ya. Yaitu Asahi Shimbun dan tidak dapat diganggu gugat ya.
Lu yang milih lulus itu bukan saya atau bukan Pak Terang ya, tapi dari Asahi Shimbungnya. Seperti itu teman-teman ya. Oh ya, tes dilakukan awal September 2023 ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, sekarang 2023 ya. Salah tipu ya. Sebentar, saya itu dulu ya. Saya revisi dulu kalau gitu ya. Ini 2023 ya, untuk program 2024. Bentar. Terima kasih sudah diingatkan ya. Ini 2023 ya. Oke, 2023 ya. 2023. Tahun ini ya, tahun ini. Ditutup 31/2023 tahun ini. 2 minggu lagi tutupnya. Karena nanti harus ada 1 bulan itu buat komunikasi sama pendaftar ya untuk persiapan ujiannya seperti itu. Di bulan awal September 2023 ya. Oke. Next. Syaratnya apa aja? Syaratnya adalah lulus SMK atau SMA atau S1 ya. Usia minimal 18 tahun, maksimal di bawah 26 tahun pada April 2024. Ya. Di bawah 26 pada April 2024. Oke ya. Ini gampang nih, yang syarat yang ketiga ini gampang banget nih. Memiliki sertifikat di LPT minimal N5, atau jika belum memiliki sertifikat di LPT bisa melemparkan sertifikat NATES atau CTES yang setara N5 ya. Yang setara N5. Ya, beasiswa mana yang minimal N5 nih? Keren banget kan, ini cakupannya besar banget. Jadi teman-teman kalau udah punya N5 tapi nggak daftar ya sayang banget ya. Gitu. Siapa tahu lulus kan nggak ada yang tahu ya. Single atau belum berkeluarga. Terus memiliki SIM C minimal 17 tahun ya. Atau 6 bersedia bekerja part-time, lapor koran Asahi Shimbun ya. Dan menerima honor part-time kira-kira 110.000 yen atau sekitar 11 juta per bulan sesuai kurs rupiah saat ini ya. Seperti itu ya. Kira-kiranya itu minimalnya, bisa lebih dari itu ya. Itu. Belum pernah ikut program magang atau Kengsushi di Jepang. Belum pernah ikut program magang atau Kengsushi di Jepang. Ini penting nih. 8, belum pernah mendaftarkan diri sebagai siswa sekolah di Jepang. Karena apa, teman-teman? Kalau teman-teman sudah pernah sekolah di Jepang nih setahun ya, itu nggak bisa daftar karena programnya ini kan 2 tahun. Sedangkan sekolah bahasa di Jepang itu maksimal cuma 2 tahun, teman-teman. Jadi nanti kalian itu diizinkan hanya sekolah setahun, kan nggak ada programnya setahun ya. Seperti itu ya. Jadi yang belum pernah sekolah di Jepang itu boleh. Kalau yang sudah pernah nggak bisa. Bukan kitanya yang nggak mau terima ya. Jepangnya nggak mau terima ya. Seperti itu. Tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Jepang atau pernah tinggal di Jepang secara ilegal. Ya, tidak memiliki catatan kriminal di dalam negeri. Sehat jasmani dan rohani pastinya ya. Jasmani itu ya tidak memiliki riwayat patah tulang mungkin ya. Atau asma ya. Yang patah tulang, yang asma sebaiknya jangan ikut. Kalau yang apalagi penyakit jantung, mungkin batu ginjal, empedu ya jangan ikut ya. Yang sehat-sehat aja. Karena sekali lagi beasiswa ini berat, lapor korannya itu berat. Ya, lapor korannya itu berat. Terus harus mendapatkan izin orang tua ya, karena kerja paruh waktu sebagai lapor koran itu berat ya, tidak hanya cukup berat banget ya. Berat banget. Nanti kalau sudah daftar, misal kalau oke, tes dan lain sebagainya, nanti ada tanda tangan orang tuanya sebagai bukti bahwa orang tuanya mengizinkan di atas tanda tangan di atas materai 10.000 nanti. Karena memang ini berat ya. Terus bagi yang lulus seleksi tes tulis dan interview atau wawancara, ya setelah COE turun nih. COE turun itu mungkin bulan-bulan Februari tahun 2024 ya, 1 bulan sebelum kita berangkat. Itu harap membayar biaya pengurusan dokumen dan visa sebesar 75.000 yen kepada Jasmine ya. Ada biaya administrasinya teman-teman ke Jasmine sebesar 75.000 yen. Ya kira-kira kalau sekarang 7,5 juta lah ya. Itu murah banget ya. Ke Jepang hanya 7,5 juta itu murah banget. Dan itu nanti 75.000 yen itu buat apa aja, setelah slide ini akan saya jelaskan. Lalu kita dapat apa lagi, yaitu biaya tiket pesawat keberangkatan Jakarta Tokyo akan ditanggung oleh Asahi Shimbun ya.
tiket pesawat keberangkatan Jakarta Tokyo, Jakarta Cengkareng ya, Terminal 3 Ultimate, karena kita biasanya pakai Garuda ya, Garuda Indonesia, turun di Haneda Tokyo itu ditanggung oleh Asahi Shimbun. Jadi kalau yang dari Surabaya mau naik pesawat ke Jakarta, ya itu pesawat dari Surabaya ke Jakartanya ya bayar sendiri ya. Kalau yang kemarin dari Sulawesi atau dari Papua, itu ada yang dari Bali, tahun 2022 itu dari Bali ya. Dari Bali dia dari Denpasar ke Jakarta ya biaya sendiri ya. Seperti itu. Ada yang dari Batam kemarin tahun 2022. Dari Batam ke Jakarta ya biaya sendiri. Nanti kalau Jakarta ke Tokyo itu sudah ditanggung sama Asahi. Jadi tidak perlu membayar tiket pesawat untuk ke Jepang. Tapi untuk ke Jakarta kalian gimana caranya untuk ke sana ya. Seperti itu. Oke. Lalu 75.000 itu untuk apa sih? Ya, untuk visa ya. Nanti visa, pembayaran visa itu gratis. Pengurusan visa itu gratis, Jasmine yang bayar. Terus penerjemahan dokumen siswa, ya dokumen itu banyak banget yang dokumen yang harus diterjemahkan ya. Terus ujian SIM Jepang. Terus ada buku dan les SIM di Jepang ya. Seperti itu. Ada. Ya ini totalnya kalau visa di Indonesia itu sekitar 400.000 atau 500.000 ya, anggap aja 5.000 yen ya lah ya, 5.000 yen. Terus ujian SIM bahasa Jepang itu 10.000 yen, jadi udah 15.000 tuh. Terus buku dan les SIM mungkin sekitar 5.000 yen, udah 20.000 ya. Sisanya penerjemahan dokumennya. Dokumennya kan banyak, itu kalau kalian tahu sendiri harga penerjemahan satu lembar berapa, ya, itu ujung-ujungnya 75.000 yen itu kembali ke kalian sendiri teman-teman ya. 75.000 yen ini kembali ke kalian sendiri. Ya, karena ini program beasiswa, ya, Jasmine nggak ngambil banyak ya, kayak gitu. Benar-benar full beasiswa dari Asahi Shimbun. Oke. Lalu apa bisa hidup di Jepang ya dengan hanya mengandalkan gaji dari lembar koran? Jawabannya apa? Bisa. Bisa banget ya. Bisa banget, banget. Gajinya kan tadi minimal 110.000 ya, 110.000, dan saya bilang tadi rata-rata itu gajinya bisa 120.000 ya. Ya, anggaplah 110.000 ya, anggaplah 110.000. Ya, ini ada tiket kereta kalau kita ke sekolah ya, ini saya ambil yang paling mahal 10.000 yen per bulan. Listrik, utilitas, listrik, gas, air, ini bayar sendiri teman-teman ya, listrik, air, gas ini bayar sendiri. Apartemennya gratis, tapi listrik, gas, airnya tetap bayar sendiri. Ini saya ambil yang paling murah di bulan-bulan musim semi sama musim gugur ya. Musim semi sama musim gugur ini murah karena saya kalau dulu nggak pakai AC ya. Kalau musim listriknya kan sebenarnya yang paling banyak itu listrik ya. Kalau AC biasanya. Kalau musim panas sama musim dingin. Kalau musim panas pakai pendingin, kalau musim dingin pakai penghangat ya. Jadi dalam satu AC itu ya AC-nya itu bisa panas bisa dingin teman-teman. Nah 10.000 yen ini buat yang nggak pakai AC biasanya atau pakai AC yang dikit-dikit lah. Per bulan, dikit banget ya. Terus masak sendiri, alias makan ya. Makan ini harus masak sendiri teman-teman. Nah, wajib ya. Karena makan di Jepang itu mahal ya. Ya bolehlah makan seminggu sekali di luar. Itu pasti bisa. Seminggu sekali, kayak sebulan sekali karaokean, kayak sebulan sekali jalan-jalan keluar, kayak itu bisa. Ini masak sendiri itu sebenarnya 20.000 per bulan ya, cukup ya. 20.000 per bulan itu cukup banget. Di sana itu beras 10 kilo, itu sekitar 4.000 yen ya. 10 kilo dulu saya itu sebulan ya. Itu porsi kuli ya. Sendirian 10 kilo per bulan porsi kuli. Jadi sisanya 15.000 yen itu buat belanja mingguan. Sisa 10.000 yen lagi ya buat makan di luar ya. Makanya saya bulatkan jadi 30.000. Itu udah masak sendiri dan makan di luar lah ya. Seperti itu teman-teman. Terus komunikasi, HP, data, WiFi itu ini yang saya ambil yang mahal itu 10.000 yen. Sekarang yang di bawah 5.000 banyak. Terus asuransi lain-lain, asuransi kesehatan dan lain-lain itu anggap aja 10.000 lah. Seperti itu. Jadi totalnya ini berapa sih yang teman-teman harus keluarkan per bulan untuk diri kalian sendiri itu 10, 50, 70.000 ya teman-teman ya. 70.000 ya. Kalau gajinya tadi 110.000 dikurangi 70.000 berarti sisa 40.000 yen ya. Masih sisa 40.000 yen. Sedangkan tadi saya bilang kan
bisa gajinya itu bisa 120.000 yen ya. Kalau 120.000 yen dengan asumsi pengeluaran seperti ini, kalian bisa nabung 50.000 yen. Atau bahkan kalau kalian benar-benar 1 bulan nggak masak, nggak makan di luar, ya, kalian plus 10.000 yen ya, jadi 60.000 yen. Ini standar banget ya, standar nabungnya anak-anak Asahi. Berdasarkan survei Asahi dan berdasarkan survei saya itu segini. Ada juga yang nabungnya cuma 30.000 ya nggak masalah, yang penting bisa nabung. Ada juga yang benar nabungnya bisa 70.000, itu gila banget ya, hemat banget dia. 70.000 dia bisa. Tapi rata-rata itu 50.000 yang 60.000. Ini kalau dikalikan 100 yen ya, itu berarti kan 5 juta sampai 6 juta ya. Itu udah lebih dari gaji UMR Jakarta ya. Atau kalau di Jogja ya, anak Jogja mungkin berarti 3 kalinya ya, 3 kalinya gaji UMR Jogja ya, seperti itu. Gede banget. Kalau udah bisa jalan-jalan, bisa kerja di Jepang, bisa sekolah di Jepang, bisa nabung lebih dari UMR di Jakarta, di Indonesia. Dengan uang segini kalian juga bisa ngirim uang ke orang tua ya teman-teman ya. Per bulan ngirim, kalau saya dulu ngirimnya 30.000. Per bulan saya ngirim 30.000 gitu buat waktu itu buat adik saya juga masih kuliah, jadi lumayan kan bisa bayarin adik kuliah kayak gitu kan. Kebanggaan tersendiri ya, kayak gitu teman-teman. Oke ya, bisa nabung 50.000 sampai 60.000 dengan asumsi tadi gajinya 110.000 sampai 120.000. Nah, ini masakan saya nih. Ya, model-model gini lah ya masakan saya ya. Pokoknya bisa dimakan ya. Kalau yang pojok kiri atas ya telur sama sayur sop, nasinya porsi kuli. Sebelahnya tahu goreng sama ini terong ya, terong sama sambal ya, sambal terong lah anggap aja. Nasinya kayak gini porsi kuli. Ini piring saji ya, piring saji yang lebar gitu, gede banget ini ya. Ya emang makanya saya pakai porsi kuli gini di Jepang ya. Ini kayak mie, ini timun ya, mie goreng pakai ayam. Segini banyaknya. Ini telur sama sambal apa ini? Sambal bawang kalau nggak salah. Sama nasi juga sebanyak ini. Ini juga nasi pecel nih sama cikua. Cikua itu pentol ikan ya sama telur. Ini kayaknya telur goreng deh. Sama jeruk gitu ya. Dan nggak hanya itu ya, makan di luar juga wajib ya. Nah, ini saya makan di Sukiya ini ya, makan di Sukiya sama di Indokare ya. Ini Indokare enak banget ya. Ya kalau makan di luar kayak gini bisa 800 yen atau mungkin 1.000 yen. Kalau ini 1.500 yen ya. Makan Indokare ini 1.500 yen kira-kira segitu. Nah, 1.500 yen sebenarnya itu bisa buat masak seminggu ya teman-teman. Beli telur di Jepang itu jauh lebih murah daripada telur di Indonesia ya. Dengan asumsi perbandingan gajinya ya. Lebih murah telur di Jepang. Gitu. Jadi makan di luar bisa ya, bisa banget, tapi jangan tiap hari gitu. Seminggu sekali, kayak seminggu 2 kali masih oke lah. Tetap masak tiap hari itu kalian bisa nabung segitu banyaknya ya. Gitu. Ya nggak bisa masak di mana ya, masak telur sama nasi ya, kecap atau yang instan-instan banyak di Jepang ya. Gitu. Terus hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman ya. Ini yang tadi sudah, nomor 1, saya akan menanggung biaya pesawat keberangkatan dari Jakarta ke Tokyo. Terus yang kedua, siswa membayar sendiri biaya buku sekolah sebesar 20.000 yen per tahun. Per tahun ya, ini tergantung sekolahnya, ini kurang lebih ya, kurang lebih. Kadang-kadang ada sekolah yang boleh dicicil. Kayak gitu. Jadi setahun itu bayarnya 10.000 dulu, boleh dicicil. Kayak gitu, ada yang kayak gitu. Ini di sekolahnya ya. Terus siswa membayar sendiri listrik, air, gas, dan lain sebagainya ya. Ada juga program dari Asahi itu yang menyediakan makan, tapi ini nggak ada. Teman-teman Asahi dari Indonesia itu nggak ada ya. Maksudnya nggak ada yang pakai layanan ini ya. Ini terlalu mahal soalnya. Jadi dan menunya kan nggak jelas ya. Mendingan kita masak sendiri dong. Gitu tuh sebesar 29.000 ini nggak perlu ya. Emang ada opsi kayak gitu, tapi kita nggak pakai. Terus siswa diharuskan membayar langganan koran sebesar 2.000 yen per bulan. Nah, koran Asahi ya, 2.000 yen per bulan. Ini dikit banget. Ya, dikit banget. Kenapa? Ya, kalian membayar kan. Ya, sebagai ibaratnya kalau sebagai pekerja di sana kita membantu ya, membantu penjualannya, dan juga kalian berhak untuk, karena kalian beli toh, berhak untuk mendapatkan koran kan, seperti itu. Kalian bacalah koran-koran itu. Udah kerja di perusahaan koran, nggak baca koran kan rugi ya. Ya dengan membaca koran
level Jepang, bahasa Jepang kalian bisa naik ya. Seperti itu. Terus nomor 5 ini wajib dari dulu ada ya. Siswa dikenai potongan administrasi Apato ya. Kalau dulu sebenarnya bukan administrasi Apato, dulu tuh namanya administrasi Asahi ya. Ya, setahun yang lalu tahun ini ya lupa saya, itu namanya berubah dari administrasi Asahi jadi administrasi Apato. Itu sebesar 10.000 yen per bulan. Dan ini memang ada dari dulu juga ada. Kalau saya dulu waktu jadi siswa itu namanya administrasi Asahi. Sekarang namanya administrasi Apato. Seperti itu. Oke ya. Siswa tidak boleh bekerja lagi di tempat lain selama terikat kontrak kerja part-time dengan Asahi Shimbun. Tidak boleh ya. Misal gini nih, kalian udah cokang, udah lapar pagi, terus pulang kan, terus tidur mungkin bentar, terus sekolah, terus kerja lagi yukang ya, sorenya, bentar ya. Terus setelah sore itu kan free time kan, ternyata kalian ingin part time di tempat lain, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Part time-nya wajib hanya di Asahi Shimbun saja, nggak boleh double. Oke, yang ketujuh, tidak boleh pulang ke Indonesia sebelum program selesai, gimana pun caranya ya, tidak boleh ya. Tak kalian nangis-nangis, ya nangis daharan atau nangis apa ya, tidak boleh pulang ya. Seperti itu. Kecuali ada pengecualian khusus sebenarnya ada, tapi naudzubillah min dzalik ya. Kalau salah satu dari orang tua kalian itu meninggal, itu sepertinya boleh. Itu boleh pulang. Itu pun dengan uang kalian sendiri ya pulangnya, seperti itu. Jadi saya tulis di sini tidak boleh pulang ke Indonesia sebelum program selesai, sudah cukup ya. Tetapi sebenarnya boleh, ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu sangat nggak enak banget ya. Kalau orang tua kita nggak ada, itu kita bisa pulang. Tapi itu pun dengan uang kalian sendiri ya, pesawatnya maksudnya. Oke. Dan itu tidak lama ya, karena itu kan juga ngambil cuti kalian seperti itu. Nomor 8, siswa tidak boleh memutus kontrak di tengah jalan. Ya, ini nyambung dengan nomor 7 ya. Siswa tidak boleh memutus kontrak di tengah jalan apabila terjadi pemutusan kontrak sepihak dari siswa ataupun dipulangkan karena siswa banyak melanggar peraturan sekolah maupun Asahi Shimbun, maka siswa diwajibkan mengembalikan beasiswa yang telah dibayarkan oleh Asahi Shimbun kepada siswa. Seperti itu ya. Jadi siswanya itu nanti harus ganti rugi. Ganti rugi kalau dipulangkan ya, dipulangkan itu banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Tapi alhamdulillah dari Indonesia, dari Asahi Indonesia, dari Jasmine itu sampai sekarang cuman ada 2 orang yang dipulangkan itu karena absensinya jelek ya. Hanya ada 2 orang karena absensinya jelek. Itu anak 2016. Anak 2016, jadi lulusnya harusnya 2018. Ternyata absensinya jelek, visanya nggak diperpanjang. Akhirnya nggak bisa dong kerja karena visanya nggak diperpanjang ya. Seperti itu ya. Kan kita kan kerja di sana itu kan kita di Jepang kan sebagai visa pelajar ya, bukan visa pekerja, visa pelajar. Pelajar itu tugasnya untuk belajar, datang ke sekolah. Ya. Absensinya minimal 90%. Absensi itu minimal 90%, harus di atas 90% ya. Kalau di bawah bisa riskan ya, karena nanti sama pihak imigrasi ya, bukan dari pihak Asahinya malah. Pihak pemerintah Jepangnya tidak memperpanjang visa kalian. Nah, kalau kalian visanya nggak diperpanjang kan nggak bisa kerja, nggak bisa tinggal toh. Nah itu nanti kan dipulangkan. Ya, karena dipulangkan itu harus membayar ganti rugi ya. Itu. Oke ya. Ini ya, siswa dapat dipulangkan karena ya, ini yang paling pertama dan yang paling sering nih dapat peringatan nih, presensi kehadiran sekolah jelek. Presensi kehadiran sekolah jelek ini yang paling sering ya, menjadi menjadi masalah ya bagi siswa ya, kadang-kadang gitu. Ya, jangan telat, jangan suka telat, jangan bolos ya. Karena kita di sana itu belajar, visanya visa pelajar. Visa pelajar itu didapatkan dengan kita hadir di sekolah minimal 90% gitu loh.
Itu. Terus mencuri dari teman, kombini atau kantor pos, ini bisa juga. Double work, part-time di kerja lain, di tempat kerja lain ya. Cikang atau pelecehan seksual, atau bertengkar hebat dengan teman atau orang lain. Yang nomor 6, tidak niat kerja ya, atau banyak kesalahan atau miss-nya ya. Dari ke-6 ini, yang tadi yang saya baru bilang itu, dari Jasmine Surabaya, program Asahi Shimbun ini, itu pernah ada 2 siswa yang dipulangkan. Anak 2016 ya, dipulangkannya itu 2018, tepat sebelum dia lulus sebenarnya. Lulusnya kan Maret tuh, tapi visanya itu sampai Januari doang ya, sampai Januari, habis Januari, kurang 2 bulan. Itu udah nggak bisa dia apain lagi. Ya, terpaksa dia pulang dan harus mengganti rugi. Setelah itu sampai sekarang ya, berarti kalau itu kejadiannya 2018 awal, jadi 2019, 20, 21, 22, 23, 23 ya, 5 tahun ya. Atau sebelum dari itu, sebelum 2018 itu tidak ada, teman-teman. Hanya itu saja. Dan itu pun tidak ada yang mencuri, tidak ada yang cikang, tidak ada yang double work, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang tidak niat kerja. Sebenarnya dia kerja niat ya, cuma dia malas sekolah gitu loh. Dan itu bahaya. Nggak bisa diperpanjang visanya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan mungkin tindak kriminal lainnya ya. Nomor 7 saya tambahkan tindak kejahatan kriminal lainnya, atau membunuh, jangan sampai ya, membunuh orang, menusuk orang, atau drug dealer ya, jual narkoba dan sebagainya, itu jangan ya. Intinya, alhamdulillah dari Jasmine Surabaya, siswa-siswanya tidak ada yang melakukan seperti itu. Ya, adapun yang nomor 1 itu sudah jadi zaman dulu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, ini terakhir ini. Ini kalau di sebelah pojok kanan, pojok kiri atas ini saya sama ini Pak Nakanishi ya. Terus ini Pak Akamoto. Ini Pak Akamoto adalah beliau itu penanggung jawab ya pengambilan siswa dari Indonesia ya. Yang ngambil atau yang meluluskan semuanya itu final ya. Finalnya itu di Pak Akamoto. Ya, tentu saja dengan pertimbangan Pak Nakanishi sama saya yang lainnya ya. Ini Pak Akamoto yang bertanggung jawab. Ini saya kelulusan tahun 2019 ya, saya ini di gedung besar, ada buffetnya juga dan sebagainya, ada penghargaannya juga. Ini pojok kanan atas ini ada saya nih naik di atas ini dapat penghargaan nih, alhamdulillah ya. Dari sekanto ya, mungkin sekanto, kanto itu Tokyo dan sekitarnya ya, Saitama, Gunma, Chiba, Kanagawa dan sebagainya itu. Yang ini penghargaan ini yang lulus N1. Jadi yang lulus N1 itu dikit ya, karena emang N1 susah ya. Yang lulus N1 itu bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Cuma 11 orang. Jadi banyak banget ya, ratusan ya, karena dari Nepal ada, Bangladesh ada, Mongol pinter-pinter Mongol, Vietnam, Indonesia. Ya, gitu. Dari banyaknya orang Indonesia juga hanya saya yang di sini. Orang Indonesia hanya saya ya. Bukannya sombong ya, sih. Alhamdulillah aja ya, syukur alhamdulillah. Kalau yang bawahnya ini kayak Shinenkai ya, dari Pak Akamoto, di perusahaannya Pak Akamoto, di tokonya Pak Akamoto ini ada, kalau Januari itu ada kayak ya acara party bersama-sama gitu ya, makan bareng sama dengerin prestasi-prestasinya pegawainya dan kayak gitu. Ini dari Indonesia semua nih, dari Jasmine semua ini ya. Ini dari Al Azhar, ini dari UB, saya juga dari UB, ini dari UNESA, dari UB, ini UNESA ini. Ini UNESA sama UB semua kecuali yang ini nih yang bawa kresek ini yang sebelah kiri ini. Ini dari Al Azhar Jakarta ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi keren kan, bisa pakai ya, minimal kalau teman-teman dapat N1 kan bisa maju di panggung. Ini acaranya gede banget ya, yang pojok kanan atas ini yang kayak gini. Ini orang-orang penting-penting datang semua. Jadi merasa bangga lah dengan prestasi sendiri ya. Gitu. Dan gimana cara daftarnya? Yang terakhir, kalau mau daftar beasiswa Asahi Shimbun, langsung saja hubungi Pak Terang ya, Pak Terang Sujadi, di nomornya itu di bawah 081134158801 atau di email, atau datang langsung ke Jasmine ya, kali Dami 1416 ya. Atau kalau mau dilihat-lihat lagi program-program yang lain ya, atau les mungkin aku masih belum sanggup nih bahasa Jepangku, kalau mau les juga bisa menghubungi Pak Jasmine juga, lesnya kursus bahasa Jepang ya,
antara mau online atau mau offline bisa menghubungi langsung Pak Terang atau di web Jasmine yang sudah tertera di situ. Nah, ini foto saya dulu. Ini tahun 2020. 2020 saya ke Jepang, ini di Hakone Jinja ya. Hakone Shrine. Kalau kalian cari di Google ini hits banget di sana. Alhamdulillah fotonya bagus juga, color gradingnya saya juga lumayan, jadi jadinya kayak gini lah. Kayak gitu teman-teman. Udah 1,5 jam ini saya ngomong. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Terima kasih. Mungkin ini saya akan buka sesi pertanyaan sampai jam 12 ya. Sekitar setengah jam lebih ya, 35 menit. Ada sesi pertanyaan, silakan yang mau bertanya, monggo. Oke. Yang pertama dari Sultan Maulana, gimana? Sultan Maulana. Oh iya, masih di mute ya. Benar ya. Cara unmute-nya gimana nih? Halo. Ini kah sudah kah? Sudah bisa? Coba Sultan Maulana, apa sudah bisa? Masih belum bisa. Oh, sudah bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Gimana? Ya, perkenalkan nama saya Sultan dari Surabaya. Sebelumnya saya itu lihat di Instagramnya Pak Terang. Nah, di situ ada postingan menunjukkan bahwa sertifikat Nokeng yang asli itu kayak di packing gitu. Nah, apakah ini sepemahaman saya aja ya? Ini berarti kalau gitu sertifikat Nokeng yang asli dikirim ke Asahi Shimbun, lalu kayak sistem apa ya? Kayak jaminan gitu loh. Jadi setelah selesai kontrak Asahi itu baru dikembalikan. Nah, terus Ya, yang terus kedua gimana? itu tes wawancaranya berapa kali? Ya, sekitar. Oke. Terima kasih. Benar. Yang pertama tadi sertifikat Nokengnya diambil Asahi. Iya, ya sepemahaman saya, sorry. Enggak ya, Mau enggak nanya. ada kayak gitu, enggak ada. Oh gitu. Oh, gitu. Jadi kalau kalian nanti lulus misal nih, Iya. nanti kan ngurus COE ya, Certificate of Eligibility di imigrasi Jepang. Iya. Nah, untuk ngurus itu yang resmi, yang asli itu dikirim semua itu ke imigrasi, kayak ijazah kalian yang asli, KK asli, mungkin ya akte asli, transkrip asli, JLPT asli itu dikirim ke pertama mungkin di Pak Terang dulu ya, di rumahnya Pak Terang dulu ke Jasmine, baru Jasmine untuk mengirimkan ke Jepang, untuk ke imigrasi Jepang. Ya. Setelah CO-nya turun, berkas kalian berarti kan beres toh. Nah, itu nanti dikembalikan semuanya sama ijazah, Nokeng dan lain sebagainya itu dikembalikan seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua? Tes wawancaranya ada berapa kali? Wawancaranya sekali aja ya. Tes tulis langsung wawancara gitu. Oke, berarti tes tulisnya itu awal September ya? Awal September, ya. Soalnya saya tanggal 2 September itu wisuda, takutnya tabrakan gitu. Ya, kayaknya sih enggak tanggal 2 ya. Kayaknya sih enggak, semoga enggak ya. Oh iya, amin. Aja ya. Makasih. Oke, sama-sama. Terus yang kedua Ahmad Reza, gimana? Ahmad Reza. Ahmad Reza. Ya. Halo. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Reza dari Depok. Kak Itkon ya namanya. Ya, Kak? gimana? Iya. Aku mau nanya sih Kak, kalau Kakak kan katanya lulus N1 nih ya. Nah, waktu mulai dari Asahi Shimbun itu di level berapa ya bahasa Jepangnya waktu itu? Kalau saya dulu N3. Oh, itu waktu N3 belajar 2 tahun dari N1. Itu masih biasa ya. Bahkan ada yang N5, N1 ada. Itu masih biasa. Iya beneran. Ada. Yang anak Vietnam itu dia masuknya N5, lulusnya itu N1, keterima di universitas negeri loh di Jepang. Banyak ya. Seperti itu. Saya itu masih biasa aja. Ada yang lebih parah, maksudnya ya ada yang di Jepang juga nggak menjamin kalian itu bahasa Jepangnya bagus ya. Kalau nggak belajar juga nggak akan naik ya levelnya. Meskipun kalian sekolah tuh bahasa Jepang tuh. Soalnya ada gini teman-teman, dia daftar tuh N2 ya. Lulus juga N2. Ada yang kayak gitu. Ada yang N3 daftar, lulus cuman N2. Ada yang N3 daftar, lulus juga masih N3.
Jadi nggak jamin, itu semuanya Bener. tergantung kalian masing-masing seperti itu. Pribadi masing-masing ya, Kak. Iya benar. Oke, Lagi satu lagi, Kak. Kalau oke boleh. untuk yang misalnya rumahnya sharing itu akan barengnya sama anak dari Jasmine juga atau Jasmine juga, nggak tentu? Oh, bareng Jasmine dari juga. siswa Jasmine juga ya? Iya, Oh, oke. pastinya sama Jasmine juga ya. Kadang-kadang juga sama, misal di atas misi ada yang di atas misi itu ada 9 kamar gitu ya. Di atas misi itu ada apartemennya, ada kamar-kamarnya gitu. Ada 9 kamar ya, itu mungkin 5 orang anak orang Indonesia, mungkin ada orang Vietnam gitu. Ya malah enak ya. Karena kita ngomong sama Vietnam kan nggak pakai bahasa Jepang toh. Jadi kalau Iya, sama betul. orang Indonesia Jadi, malah nggak pakai bahasa Jepang. Kayak gitu. Seperti itu. oke, ya terima kasih banyak, Oke, Kak. sama-sama. Semoga bermanfaat. Terus Yudhistira A. Yudhistira A. Yudhistira A. Gimana Yudhistira? Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Namanya lupa. Kak Itkon ya. Yep. Oke. Mungkin mau nanya yang pertama itu, dari tadi kan Kak Itkon kan ngomong kan kalau misalnya Baito ini taihin lah, berat, nggak ada yang ngomongin gampang. Bisa nggak dijelasin sebenarnya hal paling berat apa sih yang biasanya dialami murid-murid sebagai Geikokujin ya berarti ya untuk Baito ini? Apakah karena memang cuacanya, atau apakah memang ketika kita adaptasi dengan kotanya untuk mengantar koran itu sulit, atau ada hal lain gitu sih? Udah? Ya udah. Ya itu yang disampaikan sama Yudhistira Sang itu semuanya ya, berat semuanya emang ya. Apalagi di awal-awal ya. Di awal-awal, apalagi teman-teman yang sekarang mungkin masih belum bekerja, belum pernah bekerja ya. Terus tiba-tiba bekerja di Jepang sendirian, dan itu kerjanya loper koran, udah berat, disiplin yang tinggi, kerjanya gaya Jepang, terus juga harus tepat waktu dan lain sebagainya. Terus medannya juga sulit, tangganya naik turun ya. Dan kita itu kalau loper koran kan nggak bisa jalan toh. Pokoknya gitu, naik motor turun. Nah turun tuh kita nggak boleh jalan teman-teman, ya, minimal jogging ya. Masukkan koran. Kalau jalan nggak selesai, minimal jogging. Ya, jogging lari gitu loh ya. Waktu itu kan capek ya. Apalagi setelah cokang itu selesai, nanti harus sekolah lagi, ngantuk sekolahnya, habis ngantuk sekolah capek, kerja lagi sorenya, kayak gitu, benar-benar capek. Apalagi kalau hujan ya, hujan itu kerjanya bisa jadi 2 kali lipat capeknya ya. Kalau nggak hujan kan kita nggak perlu masukkan koran ke tempat vinil tadi ya, nggak perlu dibungkus korannya. Kalau hujan itu harus dibungkus tuh, biar nggak kehujanan. Dan itu di punggung ya, berat ya, boyoknya itu kan ambil koran itu serius, koran itu nggak ringan, berat korannya, apalagi Sabtu itu berat. Nah, kayak gitu sih. Apalagi kalau kalian tadi lihat salju yang kayak gitu ya, itu pengalaman yang pedih banget bagi saya. Dan karena itu juga pengalaman saya lihat salju pertama kali, selebat itu, dan saat kerja sampai saat ini saya benci salju ya, gara-gara itu ya. Jadi malas lihat salju, itu capek banget. Ya itu sih capeknya ya. Kalau masalah kerjaannya gampang atau enggak, kalau dibilang gampang susah. Karena kita itu misal dikasih tugas di wilayah A ya, wilayah A. Itu kita bisa 2 tahun di wilayah A terus. Jadi kan jalan di wilayah yang sama selama 2 tahun kan, kadang-kadang bosen kan. Ya itu udah hafal bosen, ya emang beratnya itu masih, tetapi kita hanya terbiasa saja. Dan 2 tahun kalau kita kerja di situ terus, kita bisa kerja sambil merem ya. Maksudnya ya jalannya kita autopilot lah gitu. Kalau teman-teman nanti kerja sendiri, lulus dan kerja nanti autopilot, yang saya maksud ini bakal paham maksudnya. Kayak gitu. Mungkin itu. Boleh izin satu pertanyaan, nyambung tadi pertanyaannya si Ahmad San. Boleh. Dari penjelasan Kak Itkon tadi kan ada banyak ya kesusahan dan lain-lain kan ya, obstacle yang kita dapati, plus kita juga harus sekolah kan ketika kita di Jepang. Nah, terus tadi Kak Itkon bilang emang sih ada beberapa murid yang dari N5 bisa N1, ada yang memang N2 tapi tetap N2. Nah, dari pengamatannya Kak Itkon nih dengan kesusahan kita Baito dan juga sekolah,
gimana sih tipsnya biar kita memang ada progres untuk bahasa Jepangnya? Apakah setelah sekolah kita praktis kaiwanya atau memang tetap lanjut belajar secara textbook atau apapun itu? Menurut pengamatan Kak Edcon gimana? Apa bedanya dengan anak-anak yang nggak ada progres dari N2 tetap N2 aja gitu? Ya nggak belajar ya, yang pastinya. Ya mungkin mereka main game ya. Di Jepang kan bebas tuh. Apalagi mohon maaf banget yang sedikit tanda kutip wibu ya. Banyak kan yang lulus juga ya, ada yang banyak yang wibu juga. Mainnya Genshin Impact atau apa Honkai ya. Itu kan lama tuh mainnya tuh, atau main Dota atau main Mobile Legends kayak gitulah. Bener-bener main aja, nggak belajar. Jadi ketika pulang yukang sore itu dia main sampai ngantuk, tidur lagi, terus cokang lagi, sekolah lagi, ya udah kayak apa ya, let it flow gitu ya, jalan kayak gitu aja, nggak ada belajarnya. Kalau saya dulu ya belajar ya, pulang dari yukang itu sore-sore ya masak, biasanya masak, sholat, mandi, ya. Terus belajar bisa dari mana aja, dari TV, ya pasti kalau saran saya harus nonton TV ya, harus punya TV dan nonton TV di Jepang ya, karena buat listening juga. Terus ya belajar pastinya di rumah, di sekolah sebenarnya nggak cukup, harus ditambah lagi ya fukushu itu pengulangan ya di rumah, minimal ya sejam lah, kalian sehari sejam itu udah syukur alhamdulillah banget ya, daripada nggak sama sekali, seperti itu. Gitu. Ya, sama-sama. Yang kedua, yang berikutnya, nah dari ini dulu deh. Dari chat dulu ya. Chatnya gimana nih? Nama saya Zain. Untuk ibadah sholat 5 waktu atau sholat Jumat pada sekolah atau kerja, apakah ada toleransi atau waktu perizinan khusus? Tidak ada. Ya, tidak ada. Untuk sholat sama toleransi waktu itu tidak ada, tanda kutip, ada tanda kutipnya. Tetapi ini biasanya di awal-awal saja teman-teman ya, di awal-awal mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan pertama lah. 3 bulan pertama itu mungkin agak susah untuk sholat tepat waktu. Biasanya antara di kodok ya, atau di kodok, mungkin di kalau Muslim ya di waktu setelah yukang ya, setelah pulang dari aktivitas seharian yang melelahkan itu, sholatnya di rapel alias di kodok di waktu itu, atau mungkin di jamak ya, biasanya seperti itu. Kalau yang masih awal-awal nih, kalau sudah pro ya 6 bulan, anggap aja 6 bulan atau bahkan mungkin setahun, itu untuk sholat 5 waktu nggak ada gangguan sama sekali. Saya dulu nggak ada gangguan sama sekali ya, sedikit pun tidak terganggu, pas tepat waktu ya. Kalau duhur ya duhur, asar ya asar, maghrib sholat kan. Contoh nih apa, setelah cokang ya, setelah cokang. Saya kan kalau pro ya, kan masih kan pulangnya 4:30 tuh, bahkan jam 4:30, sholat pun jam 5. Ini udah pro ya. 4:30 kan masih sholat subuh, masih bisa tidur, terus sekolah jam 9. Jam 9 tuh masuk sekolahnya teman-teman. Terus pulangnya jam 1:30 ya, pulangnya 1:30, terus naik kereta lagi toh. Naik kereta itu saya 1:30 udah sampai rumah. 1:30 sampai rumah kan sholat duhur toh, ya sholat duhur bisa, sholat duhur. Terus 2:30 itu mulai yukang. 2:30 mulai yukang, selesai 4:30, 2 jam lah ya. Bisa kadang-kadang bisa lebih cepat. 2:30 masih bisa sholat asar. Ya, masih bisa sholat asar. Maghrib, isya kan di rumah toh, ya nggak ada masalah ya itu ya. Kalau sudah bisa lancar kerjanya, sholat 5 waktu nggak ada masalah. Begitu juga sholat Jumat. Kalau saya dulu, sekolah saya dulu, Aoyama School of Japanese ya, dulu itu di Shibuya. Ya, tepatnya di stasiun Yoyogi Hachimang. Nah, satu stasiun dari Yoyogi Hachimang itu namanya Yoyogi Uehara. Di sana ada masjid besar, masjid Turki Chamii ya, masjid Chamii kalau teman-teman lihat. Saya sholatnya di situ selama 2 tahun, alhamdulillah nggak pernah bolos. Ya. Dekat soalnya dari sekolah, saya pulang sekolah langsung sholat Jumat, habis sholat Jumat langsung pulang ya. Naik kereta api sampai di kamar itu ya 2:30 ya. Kalau tadi kan nggak sholat Jumat kan sampai di kamar 1:30 kan, karena sholat Jumat sampai di kamar 2:30 ya udah, sampai buka kamar, masuk kamar, buka kamar, ganti baju, langsung cus kerja kayak gitu. Kalau dulu nggak ada, kecuali yang di tempat lain ya. Mungkin di Yokohama sedikit agak jauh dari masjid seperti itu. Di Yokohama
sedikit jauh dari masjid untuk sholatnya. Sekarang pun yang Mas School of Japanese itu untuk ke masjid di Yoyogi Wihara di Masjid Ambi itu lebih jauh ya teman-teman, lebih jauh 10 menitan kalau nggak salah. Kalau dulu cuma semenit naik kereta, kalau sekarang mungkin 10 menit. Seperti itu. Jadi untuk sholat kalau sudah pro nggak ada masalah 5 waktunya ya. Kalau masih awal-awal itu biasanya anak-anak antara ngodok atau di jamak gitu. Oke ya. Untuk tes yang selain wawancara maka tidak bisa online, tidak bisa. Ya, online ini kemarin tahun 2020 ya. 2020, 2021, 2022 sama 2023 ini yang untuk program Oktober ini teman-teman ya. Itu online karena memang waktu itu pandemi ya. Sebelum pandemi memang semuanya offline teman-teman ya. Dari saya dulu offline, di Jakarta dulu juga saya tahun 2016 dulu wawancaranya, 17 online, offline terus sampai 2020 ya. Itu untuk yang keberangkatan 2020 ya, itu juga masih offline. Baru yang 2020 kan pandemi ya, untuk mencari yang anak 2021 ini kita harus online terpaksa ya. Itu keputusan dari Asahi-nya bukan dari Jasmine. Offline atau online-nya itu dari Asahi. Cancan nih, ada yang tanya nih Cancan. Kalau Pak, maaf, halo Pak, maaf Pak mau tanya, saya kan nggak ada basic bahasa Jepang sama sekali. Tapi saya tertarik dengan program beasiswa ini. Kira-kira butuh berapa waktu, berapa lama ya untuk bisa bahasa Jepang secara otodidak? Mungkin bisa dikasih tips dan trik cepat dan mudah bisa bahasa Jepang. Terima kasih. Waduh, susah ya kalau belajar otodidak ya. Mungkin bisa level dasar-dasarnya, tapi untuk level mungkin interview mungkin masih perlu bimbingan guru ya, perlu bimbingan sensei. Sebenarnya bisa ya belajar otodidak itu sebenarnya bisa aja. Tergantung ya kemampuan kognitif masing-masing orang ya. Kadang-kadang ada yang aduh nggak bisa, ada yang gampang banget, ada yang nggak bisa ya, itu harus perlu pembimbing ya. Kalau Cancan kalau mau les bahasa Jepang ya langsung aja hubungi Jasmine aja ya, biar cepat dapat N5-nya itu ya. Terus next Keiran Farel. Kak mau tanya Kak Ikhwan. Gimana? Kak, kalau yang dipelajarin beasiswa dari Asahi ini yang kita dapat belajar itu cuma bahasa tok ya. Maksudnya kalau misalnya saya lulus SMA kemudian mau lanjut ke S1 di sana, kan biasanya ada beberapa persiapan tuh yang ada khusus lain tuh yang udah termasuk khusus eju dan lainnya. Berarti itu berbeda lagi ya? Atau gimana? Ada biasanya, ada programnya di sekolahnya biasanya gitu. Oh, jadi udah termasuk di dalam sekolah yang di dalam Asahi Shimbun ini ya? Iya, jadi gini teman-teman. Misal Karen kan ini SMA kan, mau ikut beasiswa Sasimbung, sekolah bahasa Jepang aja kan katanya tadi ya. Ya dalam sekolah bahasa Jepang tersebut nanti ditanyain sama sensei-nya tuh, kamu setelah 2 tahun ini mau kemana? Nanti kan ada konseling dari sensei kan, mau 2 tahun, setelah 2 tahun ini mau kemana? Mau kerja, mau sekolah, mau pulang? Misal Farel ya, Karen Farel ini mau sekolah, saya mau melanjutkan sekolah S1, sensei, tolong bimbing. Nah nanti dibimbing sama sensei-nya, butuhnya apa aja, persyaratannya apa aja, yang pastinya butuh eju ya. Eju itu kalau bahasa Jepangnya Nihong Ryugaku Shikeng ya, Nihong Ryugaku Shikeng. Eju itu saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, pokoknya kalau bahasa Jepangnya Nihong Ryugaku Shikeng ya. Itu ibaratnya kayak SBMPTN-nya Indonesia ya. Kalau orang asing ingin masuk ke universitas negeri ya, ataupun swasta, itu harus ikut eju dulu. Nah, berdasarkan eju tersebut bisa masuk negeri atau tidak. Itu nanti di sekolahnya ada kelas pemantapan kayak gitu, biasanya ada. Dulu saya pernah ikut juga ya kelas eju. Memang sebenarnya saya nggak niat untuk sekolah ya, coba-coba aja kan, belajar lah ibaratnya. Daripada nganggur, saya ikut kelas eju dan saya memang ikut eju waktu itu, coba-coba ya, udah coba ikut kelasnya dan coba-coba. Saya cuma ikut bahasa Jepangnya aja ya. Ya, alhamdulillah dapat bagus ya. Dengan skor itu sebenarnya saya bisa masuk S1 lagi di Jepang. Tapi ya ngapain saya ikut S1 lagi gitu. Itu ya Farel ya, bisa. Ada juga ada kelas pemantapan CLPT juga ada. Tapi secara umum nanti kan dites dulu kalian itu masuk kelas yang kayak gimana, sesuai dengan level. Ada placement testnya biasanya kalau awal-awal masuk sekolah gitu kan. Kayak gitu. Oke? Cukup?
Farel ya. Terus Muhammad Valantansyah. Oke, saya mau tanya, ini penerimaan siswa 37 siswa ini untuk tahun ini apa tahun depan? Terima kasih. Tahun ini atau tahun depan? April Ya, 2024 ya, April 2024 untuk keberangkatan Maret ya. Oh, ya. Tesnya tahun ini, berangkatnya kalau lulus itu Maret. Oh, oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus Sultan Maulana. Baik, maaf saya bertanya lagi untuk pertanyaannya itu untuk pemilihan Yonggo Gakko itu secara acak atau kita bisa request sendiri ya? Secara acak, kita bisa request. Itu tergantung kebutuhan asahinya. Ya, terima Jadi kasih. nanti sekolahnya di mana, apartemennya di mana, misinya di mana, itu keputusan asahinya, bukan keputusan kita siswa atau bahkan Jasmine seperti itu. Oh ya, misi itu maksudnya gimana? Kayak apa Toko cabang ya. dari gitu ya? Iya. Sinteng. Gimana ya jelasinnya ya? Mungkin kayak gini apa? Kantor Asahi versi cabang kecilnya gitu. Iya, iya. Oh, Jadi Asahi itu kan sebenarnya kantor pusatnya gede ya, gede banget ya. Di kayak ya lantai 10, lantai itu kan kita nggak kerja di sana ya. Kerjanya di kios-kiosnya ya, ibaratnya kayak gitulah. Ya, Ya, kayak tadi itu sudah saya spill gambarnya itu kayak gitu model tokonya. Oke. Oke, sama-sama. Terus ini Desinta, permisi Pak, mau tanya untuk lulusan SMA 2015, apakah masih bisa ikut? Ini sebenarnya enggak bisa ya teman-temannya. Jadi dari ijazah dari kelulusan itu maksimal 5 tahun kalau nggak salah ya. Itu nanti nggak bisa ke imigrasinya kalau nggak salah ya. Jadi belum bisa ya, nggak bisa ya malah ya. Jadi maksimal 5 tahun dari ijazah terakhir. Ya. Maksimal ya interval itu kelulusan 5 tahun. Jadi kalau SMA-nya 2015 itu belum bisa. Ya mungkin SMA-nya tahun 2020 mungkin masih bisa ya. Seperti itu. Oke ya, mungkin bisa terjawab ya desintasannya. Itu ya. Mau tanya materi yang dites apa aja ya, maaf, saya telat baru join. Wah. Tesnya tes tulis sama tes wawancara ya, Januari ya. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Masih sisa 15 menit. Muhammad Valantias mau tanya lagi nih. Gimana mau tanya lagi atau gimana nih? Udah. Udah ya? Oh, udah. Oke. Maaf izin bertanya Pak, untuk satu hari kerjanya kan 2 kali, pagi dan sore itu jam berapa sampai jam berapa Pak? Dan untuk sekolah bahasa Jepangnya, waduh ini baru join ya ini ya. Kayaknya baru join nih Maulana ini. Kan tadi udah saya jelaskan ya, sekitar setiap nise atau setiap toko itu beda ya. Anggap aja kalau pagi itu 1.30 sampai 4.30 ya. Itu kalau sudah pro ya. Ini hitungannya kalau saya sudah bisa kerja ya dengan bagus. Kalau awal-awal 1 bulan pertama kalian kan masih belajar, itu pasti waktunya lebih lama. Gitu. Oke. Terus kalau sore itu sekitar 2:30 sampai 4:30 lah. Gitu. Oke ya. Hansel Tamamani, permisi Pak, mau tanya sekarang saya masih belum lulus S1 dan rencana wisuda Desember tahun ini. Kalau ijazah dari kampus belum keluar, bagaimana Pak? Ya kalau wisudanya Desember dan biasanya pakai SKL bisa ya, pakai surat keterangan lulus bisa kok. Jadi anak-anak UNESA yang tahun kemarin itu yang baru berangkat Maret ini ya, April ini, itu bisa pakai surat keterangan lulus ya dari universitas pastinya ya. Seperti itu. Bisa pakai surat keterangan lulus. Oke. Nomor 2, Alicia, permisi Pak mau tanya kalau saat ini pas 26 apa bisa daftar ya? Thanks. Nah, ini riskan ya teman-teman. Ini riskan. Kalau mau tanya lebih jelas, kalau sesuai dengan aturan ini belum bisa. Ya, karena sudah melebihi batas waktunya. Batas umur maksudnya. Kalau mau coba di lobby lagi, nanti coba tanya ke Pak Terang aja langsung ya. Kalau dari saya nggak bisa karena yang tertulis itu apa? Maksimal di bawah 26 saat ujian saat April 2024. Itu. Oke ya.
Nanti Alicia Nagaseta coba tanya ke Pak Tarno langsung, apakah masih boleh Pak? Gitu ya. Kaitkan mau bertanya untuk penerimaannya berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara saja atau faktor lain. Semuanya ada ya, tulis wawancara dan faktor lain pastinya ada ya, semuanya itu ditentukan sama orang Jepangnya yang meluluskan. Faktor lainnya mungkin ya pas wawancara kalian jawabnya bagus, sesuai atau gimana ya. Itu ya. Mas izin bertanya, per tahun kebanyakan yang lolos seleksi berapa? Ya, beda-beda ya. Kalau ini kan di K7 ya. Beasiswa saya ini jumlahnya itu berdasarkan kebutuhan yang di request sama sahinya sendiri ya. Kebetulan tahun ini banyak karena tahun kemarin itu kan dirapel ya. Tahun 2022 ya. Kan sebenarnya ada angkatan 2021 itu berangkat 2021 kok. Tapi 2021 itu kan kosong karena Jepang tutup kan. Jadi angkatan 2021 itu berangkatnya 2022 ya. Pada tahun 2022 itu berarti yang berangkat 2 angkatan itu banyak banget. Sekitar 35 orang. 35 orang kalau nggak salah ya. Jadi 17 sama 18 ya. 2021 itu 17, 2022 itu 18 orang yang diterima. Ya, masuk di tahun yang sama. Ya, pastinya 2022 ada kan masuk kan, berarti lulusnya 2024. Nah, lulusnya langsung 35 orang tuh. Nah, kalian ini yang menggantikan mereka yang lulus itu. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Itu. Jadi yang lolos seleksi itu tergantung sama itunya ya. Lainnya. Untuk tahun ini April untuk tahun depannya maksudnya. Yang lolos itu kalau sesuai berita di sini tuh 37. Oke. Pak izin bertanya kalau boleh tahu untuk tes wawancara ditanyakan apa saja. Sesuai apa yang kalian tulis di formulir ya, pendaftaran. Seputaran itu aja ya. Terus M. Rajasa untuk lokasi tempatnya di mana Pak? Di luar Jakarta dan Surabaya Pak harus ke Jakarta dan Surabaya? Iya. Ya ini ya yang offline itu emang beratnya di sini ya kalau offline ya. Kalau saya dulu karena saya orang Surabaya, saya harus ke Jakarta ya. Gitu. Kan dulu di Jakarta saja, sekarang udah di Jakarta sama Surabaya. Itu. Nah kalau di luar Jakarta, mungkin Depok, Bandung, Jogja, Magetan dan sebagainya, Solo mungkin ya harus ke salah satunya ya, Jakarta atau Surabaya. Dan memang butuh biaya, butuh perjuangan ya. Nanti kalau teman-teman luluskan itu nanti setimpal ya, bisa kebales ya. Oke. Jika sudah selesai beasiswa Sashimi 2 tahun lanjut kerja di Jepang, apakah bisa? Saya satu dan cari kerja di tempat lain gitu ya Senpai. Bisa ya, ini bisa. Dan tadi sudah saya jelaskan bisa kalau sudah S1. Itu. Tergantung nanti kalian lulus, misal S1 apa? Misal S1 pendidikan bahasa Jepang atau sastra Jepang ya, ujung-ujungnya nanti jadi penerjemah atau jadi apa kayak gitu. Sesuai biasanya kalau di Jepang kan kerjaannya yang paling umum kan sesuai dengan ijazahnya ya, karena itu mempengaruhi visanya nanti, izin tinggal kalian di Jepang. Untuk lokasi alamat ujian di Jakarta belum tahu. Nanti ditunggu aja kabarnya. Yang silakan kalau mau daftar dulu. Yang misal sudah mau spesifikasi di atas yang sudah saya sebutkan tadi, minimal N5, 18 sampai 26, belum pernah sekolah di Jepang, silakan daftar dulu aja ke Pak Terang. Lokasinya menyusul. Yang pastinya awal September di Jakarta sama di Jepang. Pengalaman kerja pas puasa gimana, Kak? Kalau saya dulu hampir kayak zombie ya. Hampir kayak zombie. Karena saya dulu kan 2017 tuh. 2017 dulu puasanya di Natsu ya. Kan kalau puasa kan semakin hari kan semakin maju ya. Sekarang aja udah April kan. April, Mei udah Lebaran. Kalau dulu saya bulan Juni, bulan Juli kayak gini ya puasanya, dan itu sekarang Natsu ya kalau di Jepang musim panas, benar-benar capek banget ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah mokel ya, nggak pernah bolong lah. Tapi ya langsung kurus ya. Dulu saya 3 bulan atau 4 bulan turun 18 kilo, 16 sampai 18 kilo saya dulu turun. Anak yang kemarin ada yang turun 20 kilo, ada yang turun 10 kilo, ada yang turun 12 kilo, ya kayak gitu ya. Saking kerjaannya berat, stres, ya mungkin hemat juga dan lain sebagainya. Apalagi mungkin puasa ya, pasti turun.
Nanti di bulan Fuyu, ya musim dingin, pasti insya Allah naik lagi. Karena kan kalian masuk April nih, masuk April kan datangnya ke Jepang kan Maret kan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, musim panas, terus musim gugur. Nah, bulan 12, bulan 1 mungkin tahun depannya itu kalian bakal naik lagi berat badannya. Karena musim dingin kan dingin tuh. Dan kita ketika sudah bulan-bulan 12 kan uang kita kan banyak ya biasanya ya. Itu kita jajan terus dan sebagainya. Itu bisa naik berat badan kita. Bahkan lebih berat daripada saat kita datang. Pengalaman setiap orang biasanya kayak gitu. Mohon maaf. Izin bertanya lagi, syarat minimum kan harus N5. Tapi belum punya rencana ikut tes yang bulan Desember nanti. Apakah masih daftar yang tahun 2024? Ya daftar 2024 yang Oktober mungkin ya. Yang Oktober kali ya. Kayak gitu. Karena ada program yang Oktober juga. Kalau Oktober itu bukan 2 tahun ya, tapi 1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan. Boleh tahu nggak rata-rata nabung per bulan berapa ya Kak? Ya tadi sudah saya jelaskan juga 5 sampai 6 mam. Ya, 50.000 sampai 60.000 yen terkan kalau masak sendiri. Apakah waktu tes dan wawancara berdekatan? Harusnya dalam 1 hari ya. Apakah waktu tes wawancara dan wawancara itu berdekatan? Harusnya dalam 1 hari. Biar cepat selesai ya. Harusnya dalam 1 hari. Faktor terbesar biar diterima beasiswa ya, bahasa Jepangnya bagus ya. Gitu. Nggak mesti anak yang N3 bisa lolos daripada yang N5, itu tidak menentukan. Yang menentukan itu ya pas saat tes dan saat ujiannya. Kan kadang-kadang ada yang N3 tapi tidak bisa ngomong, tapi yang N5 bisa ngomong. Nah, itu mungkin yang pintar ngomongnya ya itu yang bisa yang lolos ya, kayak gitu. Maksudnya pintar ngomong itu ya pas wawancara lancar itu ngomongnya ya. Gitu. Izin bertanya lagi untuk natsu fuyu, apakah beban kerjanya sama ya, beban kerja apapun sama. Tes tahun ini bulan September berarti Kak, ya September, awal September ya, untuk program yang tahun depan, yang Maret ya, yang April ya. Program April tahun depan itu September awal bulan ini. Dan pendaftarannya maksimal ditutup tanggal 31 ya. Kalau kalian sudah memiliki persyaratan, berarti silakan daftar. Kalau belum, ya nggak bisa daftar ya, ikut di lain kesempatan. Pas wawancara menggunakan bahasa Jepang, ya. Apakah tidak dapat terjemahannya? Ada. Kalau kalian udah kesusahan, udah mentok tuh, nanti dibantu. Mungkin sama saya atau sama Pak Terang ya. Seperti itu. Oke. Fisik seperti tinggi badan atau berat badan, ngaruh nggak? Ngaruh apa tidak? Ngaruh biasanya ya. Faktor ini biasanya ngaruh. Misalnya terlalu gendut ya, terlalu gendut itu mungkin kadang-kadang menjadi nilai minus ya, kadang-kadang ya, karena kan berat kerjaannya tuh, tapi nggak pasti nggak lulus ya, ada kok yang gendut lulus kan tergantung ya, tapi biasanya yang gendut itu, mohon maaf ya, yang gendut yang berlebihan berat badan itu ditanyainnya lebih lama biasanya mungkin ya, gimana kamu bisa nggak ini, kamu kan berat badanmu besar gitu. Tinggi badan iya, lebih baik tinggi ya. Ada yang pendek banget, cowok ya di bawah 150 mungkin ya, ada itu nggak diterima ya. Ya minimal 160 ke atas lah ya. Patan, saya ingin melanjutkan S2 di Jepang, dari kamu sendiri, saya mungkin bisa bantu ya. Kamu daftar dulu baru ya, bisa bantu ya. Yang bantu nyari sekolah itu sekolah, bukan Asahi ya. Sekolahnya, sekolah bahasa Jepangnya. Lualah. Januari. Ditutup tanggal 31 ya. Pendaftarannya ditutup tanggal 31. Kalau sakit apa ya? Sakit pilek, sakit gigi, sakit panas tetap masuk ya. Kecuali sakit patah tulang ya. Patah tulang, patah tangan, nggak bisa jalan, itu bisa libur. Kalau hanya sakit panas, sakit gigi, ya masuk dong. Kan kalau kita di Jepang kan nggak bisa, aduh, aku nggak enak badan, aku nggak masuk, nggak bisa. Kayak gitu. Itu bukan cara kerja Jepang ya. Kalau cara kerja Jepang itu kita harus maksimal seminggu ya. Minimal seminggu sebelumnya kita izin
Kalau nggak masuk buat keperluan yang lain, itu biasanya ambil cuti juga. Sekarang saya masih bicara 5 untuk daftar tahun depan bulan apa? Maksudnya apa? Daftar bulan depan, tahun depan ya ditunggu informasinya ya. Ya sekitaran kalau yang program April itu dibukanya bulan Juni sampai bulan Juli. Program April. Kalau program Oktober yang 1,5 tahun itu dibukanya bulan April. Kayak gitu ya. Jadi di follow aja Instagramnya Jasmine ya, info-infonya ada di sana semua. Atau dicek di website Jasmine juga, www.jasmine.co.id. Motor mogok atau ban pecah gimana prosedurnya? Kalau motor mogok ya kita kan di sana kan sendirian kan kerja kan ya, makanya kita harus punya handphone ya, harus beli nomor HP. Kalau sewaktu-waktu ada kayak gitu ya kita telepon tuh karyawannya, Pak ini motor saya bocor gimana ya? Yang pertama ada yang disuruh pulang, jadi ya bannya pecah gitu ya udah maksudnya pulang ke mise ya, pulang ke toko ya untuk ganti motor ya. Jadi ban pecah pun kalian ya harus pakai motor itu untuk balik ke mise untuk ganti motor gitu. Sama juga dengan motor abit-abit mogok gitu, sama. Makanya kita harus punya telepon untuk ngomong sama orang ya, sama saing kita. Tuh. Biasanya sih yang paling banyak sih jarang ya ban pecah ya, tapi ada saat-saat itu HP memang dibutuhkan. Tingkat kerjanya kalau seperti di Indonesia, tingkat capeknya kayak gimana ya? Wah, saya nggak tahu ya. Karena ini kerja fisik ya, teman-teman mungkin kalau kerja fisik kayak apa ya? Ya, anggap aja deh paling parah kuli bangunan lah ya, kayak gitu. Tapi kita ngangkatnya koran ya, bukan batu bata ya. Kita ngangkatnya koran. Kita bisa curi start untuk belajar persiapan SIM Jepang tidak ya dari Indonesia? Kalau bisa, kalau lulus baru kita belajar ya. Kalau kalian mau belajar sendiri sebelum daftar ya nggak masalah ya, nggak ada masalah. Biasanya kalau kalian sudah dinyatakan lulus, baru nanti kita belajar bareng kayak gitu. Untuk pengumpulan dokumen langsung kira-kira berapa lama Kak? Karena ijazah belum diambil. Itu nanti dulu ya. Biasanya sih 1-2 minggu ya. Ketika kalian sudah dinyatakan lulus ya. Mohon maaf atas pertanyaan sekali lagi, punya sertifikat 5 nggak bisa ikut daftar yang tahun ini. Nggak bisa. Itu harus punya sertifikat dulu. Ya. Izin bertanya, jika dinyatakan lolos tes, namun itu setelah mengundurkan diri, apakah ada dendanya? Jika ada berapa? Nah, gini teman-temannya. Kalau kalian udah ikut tes, ikut wawancara, nanti sebelum diumumkan keluar ya, sebelum diumumkan itu nanti dari Jasmine mengkonfirmasi masing-masing ya, mengkonfirmasi ini kamu lolos, mau lanjut enggak? Mau lolos, mau lanjut enggak? Mau lolos, mau lanjut enggak? Ya. Ini udah lolos, mau lanjut enggak gitu ya. Kalau mau lanjut, ya sudah lanjut. Kalau mau nggak jadi, ya meskipun lolos ya, nggak apa-apa. Kalau masih saat yang itu ya, masih saat baru pengumuman itu. Nanti saat konfirmasi awal tersebut ya. Misalnya rival lolos, nanti dijapri dulu rival Firmansyah ini ya. Ini kamu lolos, selamat ya. Apakah kamu mau melanjutkan program ini? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti kita cari yang lain. Maksudnya nanti ada cadangan soalnya, pasti ada cadangannya. Kalau mau lanjut ya silakan. Kita nggak bisa mengundurkan diri ketika COE udah turun ya, bulan-bulan seperti itu. Atau itu udah finalnya sih. Atau setelah dikonfirmasi itu ya, kita udah belajar SIM bareng, kita udah ada pengenalan ASA itu apa yang lebih dalam lagi, kerjanya kayak gimana, sekolahnya kayak gimana, kehidupannya gimana. Nanti sama saya juga nge-zoom, pelatihannya juga. Tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba nggak jadi ikut, itu nggak bisa karena dokumen kalian kan udah dikirim kan ya, meskipun CO-nya belum turun ya, dokumen kalian udah dikirim ke imigrasi ya, itu nggak bisa tuh, nggak bisa berhenti ya seperti itu, dan harus menyelesaikan itu selama program berlangsung alias 2 tahun. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang mohon maaf jika ada kurangnya, semoga bermanfaat. Jika yang sudah
sekiranya cocok dengan program ini dan memenuhi kriterianya, silakan untuk daftar langsung ke Pak Terang di nomor ini, emailnya, dan ada websitenya juga. Kalau mau langsung tanya-tanya di Jasmine juga, ini alamatnya. Bisa di-search di Google juga. Oke ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Jika teman-teman ikut tes, nanti ketemu saya lagi. Sekali lagi ini saya izin untuk upload di YouTube ya nanti ya. Buat yang lain mungkin yang ingin mendengarkan tentang beasiswa Asahi Shimbun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah.